Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Dalam perkiraan, kecepatan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat dia semakin terbiasa dengan budidaya korporeal yang miliknya. Energi yang berasal dari dalam tubuhnya yang padat, dan saat energi itu berputar di dalam tubuhnya, dia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Setiap langkah yang diambilnya akan mengandung energi asal, membuatnya terasa seperti sedang menerobos ruang angkasa. Ini jauh berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Wang Lin agak tidak terkoordinasi dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia bahkan samar-samar merasa telah menyatu dengan dunia. Selama dia bertekad, dia akan mampu mencapainya. Perasaan ini menjadi semakin kuat hingga sebuah dorongan muncul di hatinya. Pada akhirnya, dorongan ini menjadi semakin kuat. Dia melihat terpesona dan merasa seolah-olah dia benar-benar akan menyatu dengan dunia. Tampaknya olah-olah dunia yang ada di dalamnya adalah tubuhnya, tapi perasaan ini agak tidak masuk akal. Pikiran tenang dan intelektual Wang Lin mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin, tetapi perasaan dari tubuh dan jiwa asalnya terasa begitu nyata. Matanya berbinar, dan setelah merenung sejenak, Wang Lin melepaskan kepuasannya. Dia menutup matanya dan menggunakan perasaan dari jiwanya untuk mengambil langkah. Saat dia mengambil langkah ini, tiba-tiba terkejut. Seolah-olah olahraga itu adalah pengumpulan udara, dan langkah Wang Lin telah menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh kolam ini. Pada saat yang sama, energi asal Wang Lin mulai berputar. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan mulai menyatu dengan dunia, membentuk hubungan misterius. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin menghilang. Ada mantra yang lebih cepat daripada gerakan instan pada tahap Naschensol, mantra yang melampaui transmisi pada tahap Ascendan, dan ada teknik menggunakan transmisi yang lebih besar yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Namun, mantra ini bahkan lebih cepat. Mantra ini disebut pembengkokan spasial. Ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh para penggarap kuno setelah mereka membentuk jiwa asal mereka. Di dunia memikirkan saat ini, hanya mereka yang berada pada tahap Nirvana Skrier yang dapat menggunakan mantra asal ini. Tidak semua kelalaian langkah kedua bisa memahami mantra ini. Ini tidak ada pemahaman dengan bakat tapi dengan pemahaman seseorang tentang energi asal. Leluhur dengan darah cepat melarikan diri beberapa kilometer dari tempat Wang Lin menghilang. Tingkat budidayanya telah dikurangi ke tahap korporeal yang, jadi dia tidak bisa menggunakan banyak mantra. Saat ini, jiwa asalnya juga rusak, membuatnya semakin lemah. Wang Lin, setelah aku pulih, aku bersumpah akan membunuhmu. Nenek moyang bergerak darah sangat cepat dan seperti bayangan saat dia terbang melewatinya. Setelah sekian lama, dia akhirnya santai dan menyimpulkan, bocah Wang Lin seharusnya tidak bisa mengejarku sekarang. Saya berpikir untuk mencari tempat dan menggunakan metode rahasia untuk memulihkan transmisi saya kembali ke tahap Nirvana Skrier sesegera mungkin. Setelah merenung sejenak, leluhur darah mengambil keputusan. Namun, pada saat ini, ekspresi berubah drastis dan dia mulai melarikan diri lagi tanpa ragu-ragu. Ada riak di belakangnya dan sosok Wang Lin keluar. Saat kaki kanan Wang Lin mendarat, matanya terbuka. Di kejauhan, leluhur darah hampir kehilangan akal sehatnya dan sangat terkejut. Pembengkokan spasial. Orang ini belum mencapai tahap Nirvana Skrier, bagaimana dia bisa menggunakan mantra yang hanya bisa digunakan oleh para penggarap langkah kedua? Mustahil. Leluhur darah dengan cepat melarikan diri dan merasakan kepahitan di hatinya. Sering dikatakan bahwa mereka yang dapat melewati tahap Yin dan Yang dalam satu langkah seringkali akan berada di puncak langkah kedua. Mungkin ini benar. Leluhur darah terkejut dengan hal ini. Bahkan sebelum tingkat menembusnya turun, dia hanya menyelesaikan menyentuh ujung mantra yang tidak bisa dipelajari dan hanya dipahami ini. Sejauh yang dia tahu, bahkan Ling Tianhou tidak sepenuhnya memahami mantra ini. Bagi orang-orang seperti mereka, mantra ini adalah sesuatu yang sangat mirip dengan mantra langkah ketiga. Pertama kali leluhur darah merasakan sedikit ketakutan terhadap Wang Lin, ketakutan ini datang dari apa yang dilihatnya secara pribadi. Dia secara pribadi menyaksikan perubahan yang terjadi pada Wang Lin.
Dia menyaksikan Wang Lin beralih dari seorang yang menguasai ascendan tahap akhir ke tahap Wang Lin saat ini. Bocah cilik ini pasti beruntung. Iya, dia pasti beruntung bisa menggunakan spatial bending. Leluhur merasa darah sangat pahit. Dia bahkan tidak menoleh saat dia dengan cepat melarikan diri. Saat Wang Lin membuka matanya, mereka mengungkapkan kejelasan. Dia masih agak bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Baginya, rasanya seperti baru saja mengangkat kaki lalu mendarat. Namun, selama proses ini, seolah-olah dia telah melangkah ke dalam perjalanan waktu dan segala sesuatu telah berlalu begitu saja. Ketika kakinya mendarat, dia ada di sini, dan di hadapannya ada leluhur darah yang dia kejar. Perasaan ilahiku bahkan tidak menguncinya. Aku hanya memiliki niat untuk membunuh, namun secara misterius aku melintasi jarak yang tak terukur untuk mencapai sini. Wang Lin tidak mengejar sosok leluhur darah yang menghilang. Dia diam-diam memikirkan perasaan yang dia rasakan sebelumnya. Dibandingkan mengejar leluhur darah, Wang Lin tahu bahwa memahami ini lebih berharga. Waktu seperti berjalan sangat lambat, tapi rasanya juga mulai bergerak sangat cepat. Setelah setengah dupa waktu berlalu, mata Wang Lin mengungkapkan pencerahan. Dia melihat ke bawah pada kekosongan saat dia mengangkat akar persyaratan dan mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, riak itu muncul sekali lagi, namun tubuhnya masih di sana. Perasaan tubuhnya menyatu dengan dunia tidak muncul. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melihat ke arah di mana leluhur darah berlari dan mulai mengejar. Mengejar leluhur darah hanyalah satu alasan, tetapi pada saat ini, lebih penting bagi Wang Lin untuk mendapatkan perasaan menyatu dengan dunia. Ketika Wang Lin memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Jika aku bisa menguasai mantra semacam itu berarti aku akan menjadi tidak terlihat dan tidak berbentuk. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh saat dia bergerak maju. Seiring berjalannya waktu, dia bergerak semakin cepat hingga dia seperti seberkas cahaya yang melintas. Perasaan berintegrasi dengan dunia sekali lagi muncul di hati Wang Lin. Dia menekan kegembiraannya dan mulai memahaminya. Namun, perasaan seperti ini sangat halus dan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Saat perasaan itu mulai menghilang, Wang Lin menghela nafas. Leluhur muncul di ingatan dan dengan satu langkah dia menghilang. Leluhur yang darah melarikan diri merasakan kegelisahan di hatinya. Perasaan ini tidak bersumpah itu bahkan ketika dia menghadapi leluhur keluarga Yao. Tepat pada saat ini, ekspresi berubah drastis dan dia mundur tanpa berpikir. Namun, pada saat ini, bayangan cambuk datang dari tidurnya dan tanpa ampun menyerang tiba-tiba. Tangan leluhur darah membentuk segel untuk menciptakan sinar cahaya darah yang dikirim dengan cambuk, lalu dia dengan cepat mundur. Riak muncul di belakang cambuk dan kemudian Wang Lin keluar dari dalam. Hati leluhur darah bergetar hebat. Pemandangan di hadapannya telah mengejutkan pemandangan dunianya. Setelah melihat Wang Lin menggunakan spatial bending 2 kali berturut-turut, dia tidak lagi bisa membohongi dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Setelah Wang Lin muncul, dia menyerang ke depan dan menunjuk ke langit. Sebuah sungai di bawah tanah tiba-tiba muncul, dan sungai itu dipenuhi dengan ratapan tajam dan penuh kebencian yang menggema di seluruh penjuru. Sungai dunia bawah ini berbeda dari sebawah saat ini dipenuhi dengan energi asal. Jelas bahwa ketika Wang Lin tumbuh lebih kuat, mantra ini pun akan berubah secara mendasar. Wang Lin dengan dingin menatap leluhur darah dan dengan lembut berkata, asal energi sungai bawah tanah. Dalam sekejap, sungai dunia bawah bergetar dan mulai memanjang tanpa batas seolah-olah akan menggantikan dunia. Itu mencakup segalanya, termasuk Wang Lin dan leluhur darah. Energi asal yang tak terbatas memenuhi dunia dan jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul sebelum mereka semua menyerang leluhur darah dari segala arah. Ekspresi leluhur darah sangat suram. Saat ini dia hanyalah jiwa asal dan sangat lemah. Sungai dunia bawah ini menjadikannya semakin lemah, tetapi leluhur darah tetaplah leluhur darah. Bahkan saat ini, akan sulit bagi Wang Lin untuk membunuhnya. Meski dikelilingi oleh sungai dunia bawah, wajahnya menunjukkan kilatan kekuatan. Kedua tangannya membentuk segel dan tubuhnya mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya. Transformasi darah. Jiwa asal leluhur darah berubah dan dalam sekejap berubah menjadi cakar darah raksasa yang melesat langsung ke arah Wang Lin. Dengan satu tusukan, 5 retakan menyerang Wang Lin seperti naga yang mengaum.
Saat retakan tertutup, Wang Lin mengangkat tangannya. Energi asal memenuhi tubuhnya dan dia memecahkan retakan tersebut, ledakan menyebabkan. Wang Lin mundur dari sungai dunia bawah dan berteriak, "Sungai dunia bawah, jiwa padat." Roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya memadat dan energi asal memenuhi mereka, membuat mereka semakin ganas. Roh kebencian yang tak terhitung banyaknya mengambil bentuk Yao Qikue sebelum mereka menyerang leluhur darah. Leluhur menjerit darah saat dia berbalik dan menyapu ke belakang seolah dia ingin menghancurkan sungai bawah tanah ini. Adapun jiwa-jiwa yang tampak seperti Yao Qikue, meskipun dia tahu itu palsu, dia tidak mau menyerang. Berkat kekuatan cakarnya, dia mampu membuka celah di sungai dunia bawah dan menyerang, tapi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk Yao Qikue menghalanginya. Leluhur menjerit darah sedih. Wajahnya dipenuhi dengan tekad dan dia mengusap cakar darahnya. Yao Qikue yang tak terhitung jumlahnya pingsan sambil mengeluarkan tangisan yang sangat sedih dan nyata yang terdengar di telinga leluhur darah. Hal ini menyebabkan pikiran yang sudah gemetar bergetar. Sungai dunia bawah mulai runtuh karena serangan leluhur darah dan jaraknya semakin besar. Akhirnya, leluhur darah melontarkan kebencian yang tak terkatakan. "Wang Lin, kamu dan aku tidak bisa hidup berdampingan." Setelah dikeluarkan, meskipun darah leluhur itu galak, jantung terasa lelah. Jeritan sedih Yao Qikue terus bergema di pikiran seolah-olah tidak akan pernah hilang. Saat dia menyerang, Wang Lin tiba di hadapannya dengan bendera jiwa di tangannya. Awan hitam keluar dari bendera jiwa dan segera mengelilingi leluhur darah saat dia mundur. Cambuk karma memasuki awan hitam dan suara bergelombang terus-menerus. Wang Lin berteriak, "Kumpulkan." Semua awan hitam berkontraksi dengan gila-gilaan, tetapi leluhur darah masih bertahan di dalam. Bahkan sekarang dia masih menjadi darah. Leluhur yang bangga. Saat dia melawan awan hitam, dia terus terbentur ke belakang saat awan itu berkontraksi. Siklus ini berlanjut hingga awan hitam menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia membuka mulut untuk mengeluarkan energi asal. Energi asal ini memasuki awan hitam dan tiba-tiba membuatnya terasa seperti dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, menyebabkannya berkontraksi dengan gila-gilaan. Namun, pada saat ini, perlawanan yang datang dari leluhur darah juga terus meningkat. Suara ledakan yang datang dari dalam dan awan hitam mulai runtuh. Raungan teredam leluhur darah terdengar dan terdengar seperti gemuruh guntur di telinga Wang Lin. Raungan leluhur darah keluar. "Kamu bocah nakal, Wang Lin, tidak memenuhi syarat untuk menyegel orang tua ini." Awan hitam pekat kembali runtuh. Mereka sekarang sangat kurus dan akan menghilang. Begitu awan hitam menghilang, itu berarti bendera 1 miliar jiwa hancur. Wang Lin berteriak, 3 jiwa utama, muncul. Di dalam awan, 3 jiwa utama, termasuk Qilin dan jiwa keempat, segera mengembun dan memulai serangan mereka terhadap leluhur darah. Melalui awan, Wang Lin bisa melihat Qilin berubah menjadi asap hitam dan mengelilingi leluhur darah. Kepala Qilin terbentuk dan menggigit leher leluhur darah. Jiwa keempat terus-menerus terbang masuk dan keluar dari leluhur darah. Setiap kali ia menembus jiwa asal leluhur darah, ia akan meninggalkan sejumlah besar energi asal. Masih ada sosok manusia yang dibentuk oleh jiwa primer terakhir. Itu berubah menjadi gas hitam yang mengelilingi leluhur darah, membuat gerakannya lambat. Wajah leluhur darah menunjukkan ekspresi yang garang dan cahaya merah dari tubuhnya saat dia melantunkan mantra yang rumit. Lampu merah bersinar gila-gilaan dari tubuhnya dan secara bertahap memenuhi awan hitam hingga tampak ungu. Raungan keluar dari mulut leluhur darah. Jiwa darah, runtuh. Lampu merah di sekitar tubuhnya hampir seperti setan dan jiwa tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Qilin segera mengeluarkan erangan yang tenggelam dan dampak dari kekuatan tersebut menyebabkannya menghilang dengan cepat. Karena takut akan hal ini, ia segera melepaskannya dan membuat cadangan. Jiwa utama di sekitar leluhur darah runtuh dan dengan cepat mundur. Bahkan jiwa keempat yang menembus darah asal leluhur jiwa darah pun ditangkap oleh leluhur. Dengan cubitan tanpa ampun, retakan muncul di sana sebelum menghilang dan mundur. Bocah cilik Wang Lin, mata leluhur darah memerah saat membuka awan hitam di hadapannya. Dari awal sampai akhir, mata Wang Lin tenang. Ketika leluhur darah hendak melangkah keluar, dia membuka mulut dan mengeluarkan seberkas cahaya kuning. Ada sebutir pasir di dalam lampu kuning. Saat pasir muncul, tekanan kuat segera merusak area tersebut.
Dalam sekejap, butiran pasir ini langsung membesar hingga lebarnya lebih dari 1000 kaki. Itu seperti gunung, tapi lebih mirip perangko. Benda ini telah menggunakan pecahan langit sebagai materialnya dan dimurnikan dalam tungku yang dibentuk oleh surga dengan pelepasan ilahi. Saat itu muncul, ia menekan leluhur darah dengan energi spiritual celestial yang sangat besar. Suara berderak segera terdengar dari dalam tubuh leluhur darah dan cahaya darah di sekitarnya melemah. Langkah yang dia ambil untuk keluar terpaksa mundur. Topi yang dibentuk oleh pecahan setinggi 1000 kaki itu turun dari langit. Nenek moyang mengeluarkan darah, tetapi setelah serangkaian persyaratan, dia ditekan di bawah batang. Ketika batangnya terangkat, leluhur darah tampak lebih lemah, tetapi dia masih galak dan lampu merah menyala terang di sekelilingnya. Pada saat ini, cambuk karma tiba-tiba muncul dan menyerang ke tiba-tiba. Dengan keras, jiwa asal leluhur darah menjadi lebih tidak stabil. Saat dia hendak membalas, stempel itu hancur. Jiwa asal leluhur darah akan runtuh. Dia tersenyum sedih dan matanya dipenuhi kekecewaan. Tepat pada saat ini, suara Wang Lin terdengar. Leluhur darah, aku tidak akan membunuhmu dan akan memberikan kesempatan untuk bertemu Yao Qikue lagi. Jika kamu meledak, kamu tidak akan pernah melihat Yao Qikue lagi. Suara Wang Lin terdengar dingin. Nenek moyang diam-diam darah diam merenungkan dan kebingungan di matanya perlahan menghilang. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan berteriak, kumpulkan. Awan hitam di sekitarnya segera mengelilingi leluhur darah. Cambuk karma juga muncul dan melilit leluhur darah. 3 jiwa utama yang rusak juga muncul dan mulai menyala dengan gila-gilaan. Stempelnya melayang di atas, meski tidak ditekan lagi, namun tekanannya tetap ada. Tekanan ini menyebabkan awan hitam berkontraksi lebih cepat lagi. Ia berkontraksi menjadi bola hampir dalam sekejap sebelum kembali menjadi bendera sepanjang 30 kaki di tangan Wang Lin. Bendera selebar 100 kaki dikibarkan dan terjadi perubahan radikal. Dulunya hanya bendera hitam, sekarang sudah ada gambarnya. Sosok leluhur darah tampak hidup dengan cambuk karma di sekelilingnya seperti kunci dan 3 jiwa utama di sekelilingnya dengan kuat. Ekspresi leluhur darah menunjukkan kemarahan dan keengganan. Persis seperti ini, gambar pada bendera pun terbentuk. Melihat bendera 1 miliar jiwa, Wang Lin teringat. Dia tidak merasa bangga bisa mengalahkan leluhur darah, dan hatinya terasa melankolis. Dia telah berjuang keras untuk mengalahkan leluhur darah dan tidak setenang yang terlihat di luar. Pertarungan ini diisi dengan momen hidup dan mati, dan momen kecerobohan berarti kematian. Pertarungan ini tidak kalah berbahayanya dengan pelariannya dari Mongazer Serpent. Faktanya, itu bahkan lebih berbahaya. Bagaimanapun, kecerdasan Mongazer Serpent sangat terbatas. Tidak ada kebencian yang besar di antara kami berdua. Jika kamu baru saja membawa Yao Qikue bersamamu, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Wang Lin menghela nafas. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir dan dia gila, dia tidak akan memaksa leluhur darah turun seperti ini. Dia tidak berdaya dalam urusannya karena jika dia ingin hidup, dia harus melawan. Jika dia ingin terus hidup, dia harus membunuh leluhur darah yang bersumpah untuk menghancurkannya. Yao Qikue adalah kelemahan leluhur darah. Untuk menyegel leluhur darah, Wang Lin harus menggunakan ini. Dalam menghadapi kelangsungan hidup, tidak ada yang tercela. Wang Lin melihat bendera jiwa dan berkata, leluhur darah, saya menghormati cinta kebapaan Anda. Saya juga memiliki seorang putra. Jika seseorang bertindak melawan anak saya dapat memahami kemarahan Anda. Namun, apakah Anda memberi saya kesempatan untuk menjelaskan? Aku tidak menyentuh putrimu sekalipun saat aku menangkapnya. Jika bukan karena putrimu yang berkomplot melawanku, mengapa aku berani memprovokasi leluhur darah? Dia tahu bahwa leluhur darah bisa mendengarnya. Mungkinkah putrimu, Yao Qikue, diizinkan berkomplot melawanku, tapi aku tidak diizinkan membalas? Kamu mencintai putrimu, jadi kamu tidak memikirkan benar atau salah dan tidak memikirkan alasannya. Meski ini cinta manja. Aku memberi kesempatan, tapi leluhur darah senior punya ide untuk membunuhku. Di mataku, tindakanmu tidak berbeda dengan tindakan Yao Qikue. Saya memahami tugas seorang ayah 1000 tahun yang lalu, tetapi Anda masih belum memahaminya hingga hari ini. Wang Lin melihat kepengasingan dan menyingkirkan benderanya. Dia tidak repot-repot memikirkan apakah leluhur darah mengerti.
Dia hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih, dan ini sudah cukup. Dia mengangkat tangan dan menekan sebagian langit. Itu, ada kilatan cahaya kuning yang menyusut seukuran sebutir pasir sebelum Wang Lin menelannya. Dia menamparkan nepuk pakaiannya seolah ingin menghapus semua kesuraman beberapa hari terakhir. Kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia terbang jauh. Aku akan mewujudkan rencanaku di alam surgawi guntur. Mantraku masih sangat kurang. Sebelumnya, tingkat pukulan saya tidak cukup tinggi untuk memenuhi syarat mendapatkan mantra surgawi. Namun, dengan pukulan saya saat ini, saya cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan gua surga. Tujuanku adalah mantra surgawi. Wan Er, jangan khawatir, aku pasti akan pergi ke planet Donglin. Kapanpun ada sedikit harapan bagimu untuk bangkit, aku, Wang Lin, akan melakukan semua yang aku bisa untuk memperjuangkannya. Wang Lin meletakkan tangannya di antara landmarknya. Peningkatan mengesankannya membuatnya semakin percaya diri dalam menghidupkan kembali Li Muwan. Selain melarikan diri dari monster-monster tua itu, alasan lain dia datang ke sistem bintang seluruh langit adalah untuk menghidupkan kembali Li Muwan. Wang Lin terus-menerus memikirkan Li Muwan saat dia melangkah melewati kebahagiaan. Tujuannya adalah pecahan di depannya. Mulai saat ini, ada satu orang lagi yang kuat untuk memperebutkan harta karun di alam surgawi guntur, Wang Lin. Pada wilayah sebelum Wang Lin, pengungsi Li Yuan mencapai akhir. Tubuhnya bagaikan pelita tanpa minyak. Jika bukan karena orang-orang di belakangnya yang mengejeknya, dia pasti sudah mati. Yang membuatnya semakin terhina adalah pria di belakangnya menggunakan dia sebagai sasaran latihan untuk berbagai mantra. Tetua di samping pemuda itu memancarkan aura kejam. Dia terkadang memberikan petunjuk kepada pemuda, dan setiap kali dia melakukannya, Li Yuan akan semakin menderita. Hanya 3 dari 8 pedang terbang yang tersisa. Sisanya hilang saat dia menggunakan mantra dengan itu. Lelaki tua itu dengan santainya menangkap mereka, mengingatkan kesadaran ilahi dari mereka, dan melemparkannya ke arah pemuda itu. Tak lama kemudian, pemuda itu akan menghadiahkannya kepada wanita di sekitarnya. Perasaan marah muncul di dalam hati Li Yuan. Tawa tajam dan suara cengeng wanita itu membuatnya semakin buruk. Sepanjang perjalanannya, dia menderita lebih banyak luka. Dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan lengannya mulai membusuk. Ada serangga putih bergerak di dalam dagingnya. Ini bukanlah belatung, itu adalah serangga beracun yang dilepaskan oleh pemuda di belakangnya. Li Yuan merasa serangga putih ini ada di dalam tubuhnya, bahkan di dalam jiwa asalnya. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi tempat berkembang biaknya serangga tersebut. Kecepatan Li Yuan menjadi semakin lambat. Seluruh tubuhnya terasa lelah dan aura kematian memenuhi tubuhnya. Wajahnya tidak lagi pucat tetapi merah padam. Di belakang Li Yuan, lelaki tua itu memutarnya dan dengan tenang berkata, "Tuan muda, orang ini kehabisan energi." Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, "Dia akan segera mati, tapi orang ini cukup bagus untuk bertahan selama 13 hari. Para pembudidaya sebelum dia hanya bertahan 8 hari. Paman jelek, lain kali menangkap aku seorang yang mengirimkan yin ilusi agar aku bisa bermain lebih lama. Dengan begitu, cacing jiwa baik-baik saja saya bisa matang lebih cepat." Ekspresi pria tua itu tetap netral saat dia berkata, "Oke." Itu adalah kata yang sangat sederhana, namun penuh dengan keyakinan. Selain pemuda itu, gadis cantik itu berkilau dan tersenyum. "Sepupu, berapa lagi pedang yang dimiliki orang itu?" Pemuda itu tertawa dan melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu. "Lupakan saja, 9 pedang ini milikmu. Belum lagi 9 pedang ini, tidak ada apapun di alam surgawi guntur yang tidak dapat saya peroleh jika saya menginginkannya. Setelah kita menemukan sumber pedang ini dari jiwa asal orang ini, kita dapat melakukan perjalanan ke sana." Wanita itu tersenyum dan menampilkan menawan. Suaranya memikat saat dia berkata, "Sepupu adalah seseorang dari keluarga Yao, jadi kamu tentu bisa melakukannya." Pemuda itu mengungkapkan rasa bangga. Keluarga Yao adalah nama yang bahkan harus dihormati oleh kuil surgawi guntur. Sebagai anggota keluarga Yao, seperti yang dia katakan, selama dia melihatnya, tidak ada yang tidak bisa dia peroleh. Pada saat ini di dalam kekecewaan, Wang Lin melihat pecahan di depannya. Tubuhnya berkedip dan muncul di atas pecahan itu. "Saya ingin tahu di mana saudara Li berada."
Perasaan ilahi Wang Lin secara tidak disadari menyebar, tetapi ekspresi segera menjadi suram. Niat membunuh licik saat dia menghadapi leluhur darah meledak sekali lagi. Tidak banyak fokus pada mata Li Yuan, itu akan menghilang. Akan mati, terserahlah, maka aku akan mati saja. Ini akan melegakan. Hanya saja aku tidak akan bisa mengajari saudara Su tentang dinding pembatas. Li Yuan tersenyum pahit. Dia sudah tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Ada beberapa serangga putih bergerak di dalam pupil matanya. Yang aneh adalah Li Yuan tidak merasakan sakit. Bahkan jika aku mati, sebagai anggota keluarga Li, aku harus mati dengan izin. Mata Li Yuan fokus sekali lagi dan menunjukkan tekad yang kuat. Dia berbalik dan melihat 3 orang yang dengan santai mengejarnya. Ada kebencian yang kuat di mata Li Yuan. Saya tidak membenci kalian bertiga. Jika kamu menginginkan harta ajaibku, kamu bisa mengambilnya saja, tapi kamu mempermainkanku seperti ini. Saat aku mati, aku akan berubah menjadi melampiaskan kebencian ini. Li Yuan menggenggam tas pegangannya dan 3 pedang yang tersisa terbang keluar, mengeluarkan energi pedang yang dahsyat. Dengan ujung tajamnya, pedang ketiga itu terbang ke arah pemuda. Kurang terbuka, pemuda itu mencibir ketika tangan terulur dan tangan berdarah segera muncul di hadapannya. Dengan satu genggaman, dia menangkap pedang terbang ketiga itu. Ekspresi Li Yuan sangat tajam. Saat pemuda itu menangkap pedang terbang itu, tangannya membentuk segel dan menekan di antara mahkotanya. Sinar cahaya hitam setebal lengan muncul di antara kelopak mata. Cahaya hitam segera terbagi menjadi garis-garis yang tak terhitung banyaknya, dan ketika tangan membentuk segel, mereka membentuk batasan. Saat penangkapan ini muncul, mereka terbagi menjadi 18. Dalam sekejap, ini mencakup sekeliling Li Yuan. Dia batuk seteguk darah yang mendarat di leher. Namun, ada banyak serangga putih di dalam darahnya. Sangat mengejutkan. Setelah menyerap darahnya, lakukan ini dengan cepat terbang ke arah pemuda. Pembatasan ini dengan cepat dan cepat mendekati generasi muda. Pada saat ini, pemuda itu baru saja berhasil meraih pedang ketiga itu dengan mantranya. Ketika dia melihat dia jatuh dari langit, pemuda itu tidak panik. Dia memancarkan dingin dan matanya dipenuhi rasa berkilau. Orang tua diposisikan ke depan dan mengangkat tangan ke atas. Energi asal yang padat segera mengelilingi area tersebut. Merusak. Orang tua itu hanya mengucapkan satu kata. Dalam sekejap, kumpulan tersebut dikelilingi oleh energi asal dan kemudian runtuh. Namun, setelah meledak, mereka tidak menghilang, melainkan kembali menjadi garis hitam. Garis-garis hitam mengembun sebelum terbang langsung ke arah lelaki tua itu, membawa aura destruktif. Orang tua itu menamparkan tasnya, menyebabkan cermin kuno muncul, dan dia mengarahkannya ke garis hitam. Ada kilatan cahaya, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap dan semua cahaya memadat di sekitar cermin kuno. Garis hitam segera runtuh. Tubuh Li Yuan bergetar dan dia batuk seteguk darah. Tubuhnya dipenuhi aura kematian. Dia bertanya, bukan karena keterpaksaan keluarga Li Ku kurang, itu karena aku menggunakan terlalu banyak kekuatan hati untuk membantu saudara Su. Setelah itu, saya tidak punya waktu untuk memulihkannya. Bagaimana lagi cermin pecah ini bisa terhenti? Namun, saudara Su telah banyak membantu keluargaku, jadi aku tidak menyesalinya. Jika aku mati, maka aku akan mati. Li Yuan tersenyum sedih. Pada saat ini, lelaki tua itu melangkah maju dan melemparkan tendangan bahkan tanpa melihat ke arah Li Yuan. Terdengar suara berderak saat Li Yuan mengeluarkan lebih banyak darah dan tubuhnya mendarat di tanah. Mata redup, tendangan itu telah menyebarkan sisa energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, membuatnya tidak bisa membalas lagi. Tuan muda, orang ini tidak lagi berbahaya. Kamu bisa menyerang sekarang. Orang tua itu mundur dan ekspresi dingin. Dia tidak merasa malu sama sekali karena menyerang junior Ascendan sebagai musuh Yin Ilusi. Pemuda itu baru saja berhasil mendapatkan 3 pedang terbang, dan itu hanya karena hubungan Li Yuan dengan pedang ketiga itu terputus. Dia mengumpulkan pedang itu dan langsung memberikannya kepada wanita di dekatnya. Pemuda itu melangkah maju sambil mencibir dan berkata, izinkan saya melihat dengan tepat di mana Anda menemukan pedang surgawi ini. Pemuda itu mengangkat tangan dan menekan Li Yuan. Cepatlah, sepupu. Wanita itu tersenyum ketika dia melihat semua ini. Matanya dipenuhi pesona saat dia bermain dengan pedang surgawi di tangannya. Sedangkan lelaki tua itu,
ekspresi setenang biasanya. Tepat pada saat ini, saat tangan pemuda bernama Yao itu menekan Li Yuan, sebuah riak tiba-tiba muncul di dekatnya. Ekspresi lelaki tua yang awalnya tenang tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia menyerang ke depan dan segera berteriak, "Tuan muda, mundur." Pemuda itu terkejut. Dalam sekejap, niat membunuh yang tak terbayangkan muncul dari dalam riak tersebut. Niat membunuh ini begitu kuat hingga menyebabkan seluruh dunia menjadi dingin. Bahkan ada es yang jatuh dari langit. Ekspresi pemuda itu menjadi pucat. Bahkan sebelum dia sempat mencari jiwa Li Yuan, dia segera mundur. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari riak. Saat sosok itu muncul, niat membunuh mencapai puncaknya. Gemuruh bergemuruh tiba-tiba bergema di langit. Saat pemuda itu mundur, sosok riak itu melangkah maju dan menunjuk ke dada pemuda itu. Gelombang suara retak dan pemuda itu terbatuk-batuk penuh darah. Semua tulang di dalam tubuhnya patah dan dia dibuang. Sosok itu mendekat sekali lagi dan menunjuk mendarat di antara alis pemuda itu. Energi asal yang kaya memasuki tubuh pemuda itu dan menyebabkan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya runtuh dalam sekejap. Suara retakan bergema dan ekspresi pemuda itu menjadi pucat. Di matanya, jari itu telah menggantikan dunia dan menjadi pengontrol kehidupan. Tubuhnya terlempar ke udara dan terbang membentuk busur. Suara retakan masih terdengar dari tubuhnya di udara, dan dia mengeluarkan seteguk darah yang berubah menjadi kabut darah. Energi asal di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Pertama-tama menghancurkan energi spiritual celestialnya, kemudian menghancurkan dasar budidayanya, dan akhirnya memaksa seluruh darah di tubuhnya keluar dari pori-porinya. Saat ini dia seperti orang yang terbuat dari darah di udara. Tubuhnya mengeluarkan kabut darah tebal. Energi yang berasal dari dalam tubuhnya tidak berhenti dan terus mengamuk di dalam tubuhnya. Semua otot di tubuhnya hancur sedikit demi sedikit dan semua organ di dalamnya langsung hancur. Ini masih belum berakhir. Energi asalnya terlalu kuat, hingga tidak mungkin diukur. Setelah menghancurkan asal-usul internal, energi asal mengalir ke kepalanya. Tengkoraknya runtuh bersama dengan otaknya. Saat ini, pemuda bernama Daging Yao benar-benar roboh. Ketika dia baru setengah jalan di udara, seluruh tubuhnya roboh, hancur, dan menghilang. Jiwa asalnya dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan yang tak terbayangkan, dia bahkan punya keinginan untuk menangis. Pada saat tubuhnya runtuh dan muncullah jiwa, energi asal meledak. Energi asal ini mencabik-cabik jiwa asal dan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, jiwa asal tidak menghilang. Energi asal dengan cepat memadatkan jiwa asal menjadi bola seukuran kepalan tangan. Bola itu langsung kembali ke tangan Wang Lin dan dia menekannya di antara alis Li Yuan untuk membantu Li Yuan memberi makan jiwa asal mula yang menghilang. "Siapa yang mempunyai kualifikasi untuk menyakiti temanku?" Kata-kata yang sangat dingin perlahan keluar dari mulut Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu cepat melampaui imajinasi. Orang tua itu baru saja bergerak maju, dan sebelum dia bisa mendekat, semuanya telah berakhir. Keringat dingin muncul di dahi lelaki tua itu. Ketenangannya hilang dan ketidakpeduliannya telah runtuh. Ketenangan dan ketidakpeduliannya telah hancur total. Matanya memenuhi ketakutan dan bahkan sedikit ketakutan. Dia sama sekali tidak bisa melihat orang lain dengan jelas sebelumnya. Khususnya, energi asal kaya yang muncul bersama riak membuatnya menghirup udara dingin. Yang lebih membuatnya takut adalah aura yang datang dari dalam riak tersebut. Aura pemuda yang keluar sebenarnya menyatu sempurna dengan dunia. Terlalu menakutkan. Saya kenal semua pembudidaya korporeal yang, tapi siapa dia? Wajahnya pucat dan keringat menetes di dahi. Niat membunuh orang lain begitu kuat hingga menyebabkan pikiran bergetar. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan bahkan memiliki keinginan untuk segera melarikan diri. Tidak jauh dari situ, wanita itu benar-benar terpanas. Pemandangan di hadapannya menyebabkan otaknya menjadi kosong untuk sementara. "Su, kakak Su." Di tanah, mata Li Yuan dipenuhi kegembiraan saat dia berusaha untuk berbicara. "Bantu aku, bunuh mereka." Suara Li Yuan dipenuhi dengan kebencian yang menusuk. Jika kebencian ini bisa menjadi nyata, maka akan segera meletus untuk melampiaskan kemarahan yang dideritanya beberapa hari terakhir ini. Wang Lin mengangguk dan beralih ke lelaki tua ilusi wanita yang tercengang itu. Dia memegang pedang surgawi Li Yuan. Dia bahkan tidak membuang waktu untuk berbicara dengan mereka dan mengambil satu langkah pun.
Langkah ini memindahkannya sejauh beberapa ratus kaki dan dia muncul di hadapan wanita itu. Wanita itu baru saja memulihkan dari kenyamanannya. Dia secara pribadi melihat tubuh pemuda Yao runtuh hanya dengan satu jari dari orang ini. Suara retakan dari tubuh pemuda Yao masih bergema di telinga. Dengan satu jari, dia menyebabkan jiwa mulai runtuh. Jiwa asal pemuda Yao ditangkap dan kesadarannya dihapuskan hingga hanya tinggal segumpal energi asal. Adegan ini benar-benar menghancurkan pikiran, membuatnya gemetar ketakutan. Ketika dia melihat Wang Lin bergerak ke arahnya, dia langsung panik. Penuh ketakutan, dia menjerit histeris. Di matanya, Wang Lin bukan lagi manusia, melainkan iblis yang menakutkan dan memelihara jiwa. Dia hampir secara tidak sadar mundur, bahkan tidak ada sedikit pun pemikiran untuk melawan. Satu-satunya hal yang ada di otaknya adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah setakut ini. Tidak hanya menghancurkan pikiran, hal itu juga meninggalkan keretakan yang dalam hati daunnya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, tingkat pukulannya akan turun drastis dan hampir tidak ada peluang untuk meningkat lagi. Ekspresi Wang Lin dingin dan terdengar dingin saat dia mendekat. Di matanya, kecepatan wanita itu terlalu lambat. Pada saat ini, mata lelaki tua ilusori Yin itu berbinar. Dia tidak mencoba menyelamatkannya, dia segera mundur. Saat satu jari menekan di antara kening, pupil matanya mengecil dan ketakutannya mencapai puncaknya. Energi asal mengalir ke tubuhnya. Dia tidak terlempar ke belakang dan malah gemetar dan membeku di tempatnya. Suara letusan datang dari dalam tubuhnya. Dia sangat familiar dengan suara ini, bertahan sama dengan suara yang berasal dari tubuh pemuda tadi. Jiwa asalnya membentuk bola cahaya dan terbang keluar dari sela kelopaknya. Wang Lin meraihnya dengan tangannya dan melemparkannya ke arah Li Yuan. Energi asal memberi nutrisi pada jiwa dan menyebabkan luka-lukanya sedikit pulih. Tubuh wanita itu roboh dan hilang sama sekali. Sampai saat dia meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa orang yang kejar mereka tidak memberitahu mereka bahwa dia punya teman seperti ini di alam surgawi guntur. Saat tubuhnya menghilang, semua pedang terbang dan tas berisi jatuh ke tanah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat sosok lelaki tua yang melarikan diri dengan cepat sebelum memutarnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba menghilang saat dia menyatu dengan dunia. Pikiran lelaki tua ilusori Yin itu benar-benar terguncang oleh kemunculan Wang Lin yang tiba-tiba. Dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia segera melarikan diri. Namun, pada saat ini, sebuah riak muncul di hadapannya. Energi asal yang kuat keluar dari dalam dan menyebabkan dia berhenti. Pikiran Wang Lin keluar dari dalam. Dan selanjutnya, mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia muncul, dia mengangkat tangannya dan sambaran petir ungu muncul. Daerah yang dikelilingi oleh kabut ungu setelah petir ungu muncul. Petir bergerak menembus kabut dan dengan cepat berkumpul di sambaran petir ungu. Sambaran petir setebal lengan dan dengan cepat melesat ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia mundur dengan cepat. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan segera mengeluarkan api merah. Nyala api ini sangat panas dan dengan cepat menyebar ke sekelilingnya, membentuk perisai api. Kilatan guntur turun dan mendarat di perisai api. Terdengar suara berderak saat perisai api segera runtuh dan sambaran petir mendarat di tubuh lelaki tua itu. Dia batuk banyak darah dan wajahnya menjadi pucat. Saat dia dengan cepat mundur, dia hampir kehabisan akal. Kulit kepalanya kesemutan saat dia merasakan ketakutan dan kekecewaan di hatinya mencapai batasnya. Orang tua itu mundur dan dengan cepat berkata, "Senior, izinkan saya bicara." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia bergerak maju dan dengan dingin berkata, "Berapa lama kamu mengejar temanku?" Berbicara, orang tua itu mundur dan dengan cepat berkata, 3 hari belas. Senior, masalah ini semua karena tuan muda dari keluarga Yao. Saya mencoba membujuknya, tetapi status kami berbeda, jadi saya tidak dapat menghentikannya. Orang tua itu sangat takut pada orang ini. Seorang yang berhubungan dengan korporeal yang bukanlah seseorang yang bisa dia tolak, meskipun dia sendiri hanya terpilih lagi dari tahap korporeal yang 13 hari. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, dan dalam sekejap mata, dia mengikuti lelaki tua itu. Kedua menunjuk membentuk pedang dan menunjuk ke lengan kiri lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah.
Saat dia hendak menghindar, Wang Lin mengucapkan satu kata. Berhenti. Kata ini seperti suara iblis yang mendarat di telinga lelaki tua itu. Dia segera merasakan asal mula energi yang tak terbayangkan di sekitarnya. Saat ini, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Bahkan jiwa asalnya pun terasa seperti berada di dalam air dan menjadi keruh. Ini hari pertama. Jari Wang Lin mendarat di lengan kiri lelaki tua itu, dan dengan ledakan energi asal, lengan kiri lelaki tua itu meledak dengan keras. Energi asal yang kuat meledak sekali lagi, menyebabkan lengan hancur total. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi kesusahan. Dia ingin berjuang, tapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Hari kedua, jari Wang Lin mendarat sekali lagi, kali ini di kaki kiri lelaki tua itu. Energi asal mengalir masuk dan lebih dari separuh kaki kiri lelaki tua itu terlepas. Pembuluh darah lelaki tua itu menonjol dan dia menampilkannya dengan ganas. Namun, di balik itu muncul ganas, dia dipenuhi rasa takut. Ketakutannya terhadap Wang Lin telah memenuhi pikirannya. Ini hari ketiga, Wang Lin mengangkat dan langsung menginjak kaki kanan lelaki tua itu. Kakinya langsung roboh dengan keras. Dari 4 anggota tubuh lelaki tua itu, 3 di antaranya sudah roboh. Orang tua itu mengerang sedih. Rasa sakit yang hebat hampir menenggelamkannya. Simulasi rasa sakit membuat jiwa mulai bergerak sedikit. Energi asal segera mengalir ke seluruh tubuhnya dan dia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Saat Wang Lin menarik kakinya, menunjuk ke lengan kanan lelaki tua itu. Energi asal masuk dan satu-satunya anggota tubuh yang masih hidup segera hancur. Ini hari keempat. Ini belum berakhir. Mantra berhenti menghilang dan lelaki tua itu akan mendapatkan kembali gerakannya. Saat energi asal memenuhi tubuhnya dan dia hendak mundur, suara dingin Wang Lin terdengar sekali lagi. Berhenti. Orang tua itu sedih menangis. Suara pihak lain adalah suara yang akan mengakhiri hidupnya lebih cepat dan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Jika dia tahu semuanya akan menjadi seperti ini, dia tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepala Li Yuan. Saat ini, pikirannya sedang kesurupan, dan samar-samar dia mengingat kata-kata yang diucapkan orang ini saat dia muncul. Siapa yang mempunyai kualifikasi untuk menyakiti temanku? Kata-kata ini bergema di benak seperti gemuruh guntur. Setelah tubuh lelaki tua itu dihentikan untuk kedua kalinya, Wang Lin berdiri di depan lelaki tua itu. Jari Wang Lin dengan cepat bergerak dan menunjuk ke tubuh lelaki tua itu, menyebabkan darah keluar dari sudut mulut lelaki tua itu. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Pada akhirnya, dada lelaki tua itu berlumuran darah. Semua tulangnya patah dan kabut darah keluar dari dadanya. Tubuhnya telah kehilangan vitalitasnya. Ini adalah hari terakhir. Tangan Wang Lin berubah menjadi telapak tangan dan menekan dahi lelaki tua itu dengan ekspresi kejam. Suara retakan yang tajam menggema saat tubuh lelaki tua itu benar-benar roboh dan menghilang menjadi kabut darah. Jiwa asalnya keluar. Saat dia gemetar di udara, dia berteriak, keluarga Yao tidak akan melepaskanmu. Mata Wang Lin dingin dan dia berpikir. Dia menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Dengan gemetar, bendera itu terbuka, menampanan leluhur darah. Wang Lin dengan tenang bertanya, apakah kamu mengenalinya? Jiwa asal orang tua itu terkejut. Setelah memperhatikan dengan ama, matanya langsung memelotot dan menampakkan kengerian. Meskipun dia tidak mengenali siapa orang itu, orang ini 70% mirip dengan leluhur keluarga Yao. Tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara, Wang Lin sudah mengetahui definisi dari ekspresi lelaki tua itu. Dia melangkah maju saat energi di sekitarnya dan segera mengunci jiwa asal lelaki tua itu. Tangannya terulur. Jiwa asal lelaki tua itu tidak bisa melarikan diri sama sekali dan segera ditarik kembali. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menggunakan mantra pencarian jiwa pada orang tua itu. Energi asal yang kuat membuat lelaki tua itu mustahil untuk berjuang. Sesaat kemudian, mata Wang Lin menampakkan sedikit aneh saat dia menghapus kesadaran lelaki tua itu dari jiwa asal, mengubahnya menjadi bola. Energi asal. Tubuh Wang Lin mendarat di samping Li Yuan. Dia memegang bola energi asal dan menekannya di antara alis Li Yuan. Saudara Li, aku akan memberi kesempatan. Apakah Anda dapat mencapai tahap ilusori yin atau tidak, itu tergantung pada Anda. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekankan tangannya ke dada Li Yuan. Mengumpulkan. Dengan suara menggemuruh,
serangga kecil berwarna putih itu segera ditarik keluar dari tubuh Li Yuan. Serangga ini mengerikan dan mengeluarkan bau amis. Ekspresi Wang Lin tenang. Dengan satu cubitan, semua serangga kecil ini roboh satu per satu. Li Yuan telah mencapai puncak tahap akhir Ascendan. Alasan dia belum mencapai tahap ilusi Yin adalah karena tubuhnya kekurangan energi asal. Wang Lin baru saja memberi makan dengan 3 jiwa asal. Khususnya, salah satunya adalah jiwa asal dari seorang pemenang Yin ilusi, yang dipenuhi dengan energi asal. Berkat ini, peluang Li Yuan membuat kemajuan pesat. Setelah menempatkan beberapa batasan di sekitar Li Yuan, Wang Lin duduk di sekelilingnya dan mulai merenung. Leluhur darah memang seseorang dari keluarga Yao. Ternyata keluarga Yao sangat kuat, terutama dewa darah keluarga Yao. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saya tidak pernah kekurangan musuh yang kuat sejak saya mulai menyimpannya, jadi tambahkan dewa darah tidaklah banyak. Wang Lin tahu bahwa meskipun dia telah mengetahui tentang dewa darah sebelumnya, dia tidak bisa membiarkan Li Yuan mati begitu saja. Terlebih lagi, karena dia telah menyinggung leluhur darah, dia membuat keputusan. Selama aku menguasai mantra untuk menyatu dengan dunia, bahkan jika Tuo Shen datang, aku akan bisa melarikan diri. Namun, beberapa kenangan dalam diri lelaki tua itu menarik, itu mungkin berguna. Mata Wang Lin menunjukkan dengan tegas. Dia duduk dan mulai menyempurnakan energi asal di dalam tubuhnya. Saat saya menyerap semua energi asal di tubuh saya akan sangat dekat dengan langkah kedua yang sebenarnya, tahap awal Nirvana Skrier. Wang Lin diam-diam berpikir sejenak sebelum menggerakkan tangannya. 3 tas dan beberapa pedang terbang ke arah. Tas ketiga pegangan ini milik ketiganya. Mata Wang Lin pertama kali muncul pada pedang yang dia dan Li Yuan temukan di dalam ruang penyimpanan. Setelah mengiklankan mereka dengan akal ilahi, pikiran Wang Lin bergerak. 9 pedang ini langsung terbang ke udara dan menusuk ke tanah. 8 diantaranya membentuk lingkaran, sedangkan yang terakhir berada di tengah. Wang Lin memegang tas pegangannya dan 9 tulang binatang itu segera terbang keluar. Tulang binatang terbesar mendarat di tengah lingkaran, sementara 8 sisanya mengelilingi 8 pedang yang membentuk lingkaran. Mereka diatur terus-menerus bagaimana Wang Lin melihatnya. Dia dengan hati-hati melihat 9 tulang binatang itu. Wang Lin telah memeriksanya sebelumnya, dan sepertinya ada merek yang mencegah akal ilahi untuk mencetak dan mengendalikannya. Saat itu, dia curiga bahwa harta karun tulang binatang ini mungkin memerlukan cara aktivasi khusus. Setelah dia mengembalikan tulang binatang itu dengan pedangnya, dia segera menyadari perbedaannya. Setelah membacanya sebentar, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan masuk ke dalam 8 tulang binatang kecil. Saat perasaan ilahi menyentuhnya, 8 tulang itu segera bergetar dan kekuatan isap datang darinya. Perasaan ilahi Wang Lin segera merasakan hisapan ini. Mata berbinar dan energi mulai masuk ke dalam kesadaran ilahi. Setelah pengisapan, perasaan ilahinya terbagi menjadi 8 bagian dan masuk ke dalam 8 tulang. Pengisapan itu sepertinya tidak ada habisnya dan terus menyedot indera ketuhanannya seolah ingin melahap seluruh jiwa asalnya. Setelah mampir sebentar, Wang Lin menarik kembali perasaan ilahi dari tulang binatang itu. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia memasang segel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Kemudian energinya menyebar dan mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki darinya. Kabut putih berisi energi asal mula muncul. Jika ada orang luar yang lewat dan melihat kabut ini, mereka tidak akan melakukan tindakan gegabah, karena kabut ini berisi tekanan dari energi asal. Bahkan para penggarap ilusori yin dan korporeal yang akan sangat berhati-hati. Ini berarti ada langkah kedua di dalam kabut ini yang tidak ingin diganggu. Jika seseorang mencoba masuk, mereka akan diserang oleh energi asal dalam kabut. Setelah membentuk kabut energi asal, Wang Lin berpikir sejenak sebelum dia membuka mulutnya dan membiarkan pecahannya masuk ke dalam kabut. Baru setelah itu dia merasa rileks dan duduk. Jiwa asal naga guntur kuno memuat keluar dan menggali menuju 8 tulang binatang. Saat jiwa mendekat, kekuatan keluar dari 8 tulang binatang. Jiwa asal Wang Lin terpecah menjadi 8 bagian lagi dan memasuki setiap tulang binatang. Setelah menyerap seluruh jiwa asal Wang Lin, 8 tulang binatang melepaskan cahaya iblis. Cahaya iblis menjadi semakin terang hingga 8 sinar cahaya biru keluar dari tulang binatang menuju pedang di tengah. Cahaya biru ini juga mengandung jiwa asalnya.
Jiwa asalnya mengalami perubahan yang tidak dia pahami dan dikirim ke dalam pedang terbang. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan pedang. Jiwa asal Wang Lin menyatu kembali menjadi satu dan segera merasakan energi pedang yang kuat mengalir menuju jiwa asalnya. Mata Wang Lin menghasilkan dan energi asal di dalam tubuhnya menyebar seperti badai, menghilangkan semua energi pedang. Namun, pada saat berikutnya, lebih banyak pedang energi muncul seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Sesuatu yang salah. Ini adalah matriks. Mata Wang Lin mulai membatasi batasan tersebut dan dia hanya duduk. Dia menciptakan perisai energi asal untuk memblokir pedang energi dan mengabaikannya sepenuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Wang Lin berbinar. Dia telah mengetahui batasan ini. Dengan sebuah pemikiran, batasan yang tak terhitung banyaknya muncul di sekeliling dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, pedang yang dikelilingi oleh 8 tulang binatang itu terbang keluar. Ia terbang di atas tulang binatang yang dikelilingi oleh 8 pedang. Pedangnya mengarah ke bawah dan pedang energi segera ditembakkan. Pedang energi ini terbagi menjadi 8 pedang energi sinar yang masuk ke masing-masing 8 pedang terbang. Jiwa asal Wang Lin sekali lagi dibagi menjadi 8 dan memasuki 8 pedang surgawi. Pengalaman sebelumnya muncul sekali lagi, tapi kali ini energi pedang lebih banyak lagi. Jiwa asal Wang Lin terbagi menjadi 8, dan setiap bagian mengalami hal yang sama. 3 hari kemudian, pedang itu menembakkan energi pedang ke arah tulang binatang terbesar di tengahnya. Jiwa asal Wang Lin keluar dengan pedang energi dan memasuki tulang binatang dengan 4 paku. Jiwa asal menyatu menjadi satu di dalam tulang binatang dan pada saat yang sama meninggalkan jejaknya di dalam tulang binatang itu. Semacam pencerahan muncul di dalam jiwa Wang Lin. Dia memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang tulang binatang ini, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Setelah sekian lama, jiwa asal Wang Lin terbang keluar dari tulang binatang dan kembali ke membuka matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Sungguh layak menjadi harta surgawi. Tanpa metode khusus ini, tidak ada cara untuk meninggalkan jejak Anda. Setelah Anda berhasil meninggalkan jejak Anda segera mendapatkan pengetahuan untuk menggunakannya. Wang Lin berdiri, pergantian tangan, dan tulang binatang besar. Itu segera terbang ke arahnya. Objek ini disebut pasangan Dao Layu. Ini sangat kuat dan dapat dianggap sebagai harta ajaib sejati. Sayangnya, tangan tuan itu rusak sebelumnya dalam pertempuran melawan Dewa Kuno. Ditambah lagi master sebelumnya sudah meninggal, sampai sekarang pun masih belum diperbaiki sepenuhnya. Namun, kekuatannya masih luar biasa, dan itu bisa dianggap sebagai salah satu harta karunku yang paling kuat. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan tulang binatang itu tampak hidup. Itu berjalan menuju Wang Lin dan menghilang di tangannya. Sesaat kemudian, tato tulang binatang muncul di punggung tangan kanan Wang Lin. Itu sangat nyata. Dia tidak menghilangkan kabut asal dan menatap Li Yuan. Sebagian besar luka Li Yuan telah pulih dan jiwanya menyerap energi asal untuk membuat terobosan terakhir. Wang Lin tidak yakin apakah Li Yuan akan berhasil atau tidak. Sambil menunggu Li Yuan terbangun, Wang Lin membuka tas 3 orang yang dibunuhnya. Tas wanita itu berisi beberapa barang, tapi tidak ada yang menarik perhatian Wang Lin. Setelah mengeluarkan batu giok surgawi, Wang Lin meninggalkannya. Mengenai tas pegangan Tuan Muda Yao, ada beberapa barang di dalamnya juga. Setelah melihatnya, mata Wang Lin membuka dan mendarat di satu benda. Itu adalah jimat kertas. Dibandingkan dengan ini, hal lainnya tidak berarti apa-apa. Ini adalah jimat kedua seperti yang ditemukan di tangan sejak datang ke Alhaven Star System. Setelah memikirkannya sejenak, Wang Lin menamparkan tasnya dan jimat lainnya muncul di tangannya. Jimat kedua berukuran serupa, tetapi simbol yang digambar di atasnya berbeda. Apa sebenarnya ini? Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan mengamati kedua jimat itu. Matanya sekilas saat dia menyadari memancarkan energi asal samar yang datang darinya. Dia tidak akan bisa mengingat tingkat kerusakan sebelumnya. Menarik, mungkinkah item ini menjadi harta karun juga? Wang Lin diam-diam memikirkan sebelum menyingkirkan jimat itu. Dia merasa itu tidak biasa. Ketika dia mengambil kantong terakhir yang dipegangnya, matanya bersinar dan dia melihatnya, pikiran orang tua itu kacau, tetapi tujuan di alam surgawi guntur sangat jelas. Dia akan membawa tuan muda keluarga Yao ke paviliun koleksi untuk mendapatkan mantra surgawi.
Wang Lin mengetahui dari ingatan lelaki tua itu bahwa ada sebuah fragmen yang disegel oleh kekuatan gabungan dari 4 keluarga sistem bintang seluruh langit dengan warisan dari alam surgawi. Pada bagian tersegel ini terdapat paviliun koleksi. Paviliun itu menyimpan mantra surgawi, dan masih terpelihara dengan baik. Namun, koleksi paviliun ini diciptakan oleh Kaisar Langit Alam Surgawi Guntur sebelumnya dan bawahannya. Paviliun itu memiliki aturannya sendiri, dan apakah seseorang bisa mendapatkan mantra surga bergantung pada keberuntungan. 4 keluarga besar yang memiliki warisan alam surgawi tidak dapat melanggar aturan ini. Mereka hanya dapat memecahkan pecahan itu dan kemudian membukanya setiap kali agar anggota keluarganya mencoba peruntungan. Sejak lama, paviliun koleksi ini telah menjadi tempat eksklusif untuk 4 keluarga besar, dan tidak ada orang luar yang. Keluarga Yao tidak hanya mengirim 1 tim ke alam surgawi Guntur, tetapi 10 kelompok. Paviliun koleksi. Mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, napas Li Yuan menjadi kasar dan dia perlahan membuka matanya. Dia melihat ke depan dan menghela nafas. Terima kasih, Saudara Su, tapi sepertinya saya tidak bertekad untuk mencapai tahap ilusori Yin. Jiwa asalku tidak dapat menahan energi asal sebanyak itu. Li Yuan menunduk dan melihat lengannya yang patah. Setelah dia mengatakan itu, dia mengangguk. Wang Lin mengangkat tangan dan semua kabut asal menghilang. Dia dengan hati-hati memandang Li Yuan dan tersenyum. Saudara Li, jangan meremehkan dirimu sendiri. Energi asal di dalam tubuh Anda memberi nutrisi pada jiwa asal Anda. Setelah Anda menyerap semua energi asalnya, Anda akan mencapai tahap ilusi Yin. Hari itu mungkin datang cepat atau lambat, tapi itu pasti akan terjadi. Mata Li Yuan bersinar dan dia mengangguk. Dia berdiri dan membungkuk ke arah Wang Lin. Saudara Su, aku berhutang banyak padamu. Saya akan mengingat ini di hati saya dan tidak akan melupakannya. Li Yuan bukan orang yang banyak bicara, tapi ini datang dari hatinya. Dia hanya merasa berterima kasih kepada Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis ketika tangan kanannya meraih satu-satunya tas yang belum dia cari. Dia memindainya dengan akal sehatnya dan melemparkannya ke Li Yuan. Pada saat yang sama, 9 pedang itu terbang ke udara dan mendarat di samping Li Yuan. Mengembalikannya kepada pemiliknya. Juga, simpan tas pegangan itu. Saya yakin hal-hal di dalamnya akan berguna bagi Anda. Li Yuan mengangguk dan menyingkirkan pedangnya. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan akal sehatnya sebelum mengeluarkan sesuatu. Itu adalah cermin kuno. Ini adalah cermin kuno yang melanggar batasan. Tidak banyak yang tersisa, dan mereka dapat melanggar sebagian besar batasan. Saat dia berbicara, dia melemparkannya ke arah Wang Lin. Wang Lin menerimanya sambil tersenyum dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Li Yuan ragu-ragu dan bertanya, saya tidak dapat melihat kultivasi Saudara Su lagi. Jelas sekali Anda meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Apakah leluhur darah dihancurkan oleh ruang penyimpanan? Bahaya leluhur darah telah teratasi. Meskipun dia belum mati, tidak banyak perbedaannya. Wang Lin mengatakannya dengan tenang, tetapi ketika Li Yuan mendengar ini, dia terkejut dan menatap Wang Lin dengan penuh arti. Dengan kebijaksanaannya, dia tahu dari kata-kata Wang Lin bahwa peningkatan pesat tingkat kultivasi Wang Lin ada hubungannya dengan leluhur darah. Wang Lin memandang Li Yuan dan tersenyum. Saudara Li, saya akan mencari alam surgawi Guntur dan mencari semua mantra surgawi. Apakah Anda bersedia membantu saya melanggar batasan? Dengan kekuatannya saat ini, selain beberapa individu terpilih, tidak banyak orang di alam surgawi Guntur yang bisa menandinginya. Jika Li Yuan ada, Wang Lin dapat dengan mudah melindungi Li Yuan. Belum lagi jika Li Yuan punya cukup waktu untuk menggunakan batasannya, dia bahkan tidak membutuhkan perlindungan Wang Lin. Wang Lin punya rencananya sendiri untuk mengundang Li Yuan. Li Yuan jelas tahu lebih banyak tentang alam surgawi Guntur daripada dirinya. Selain itu, Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan Li Yuan dalam hal pembatasan, jadi akan jauh lebih mudah untuk mencari mantra surgawi dengan Li Yuan. Mata Li Yuan menunjukkan kegembiraan saat dia tersenyum dan berkata, karena ini adalah keinginan Saudara Su, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Selama saya punya cukup waktu, saya yakin saya bisa melanggar semua batasan di sini. Misalnya, Saudara Su, pernah ada reruntuhan surgawi di sini. Li Yuan menunjuk ke depan ke sebuah dataran. Tanah dipenuhi rumput liar dan rumput mati,
dan angin yang bertiup melintasi dataran menciptakan suara gemerisik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sangat biasa. Satu lengan Li Yuan membentuk segel. Tubuhnya sekarang dipenuhi dengan energi asal, jadi beberapa batasan yang tidak bisa dia gunakan sebelumnya karena penindasan jejak budak bisa digunakan sekarang. Langit menjadi gelap dan dataran di depan mereka tampak seperti lukisan yang sampulnya terbuka. Ketika pembatasan Li Yuan dicabut, dataran itu hancur, memperlihatkan reruntuhan sebuah kota. Sebuah tablet batu pecah berdiri di depan reruntuhan, dan ada 3 kata kuno di atasnya. Istana Penyambutan, Surgawi. Mantra surgawi tidak bisa digunakan hanya dengan rumusnya. Dengan menggunakan jantung pembatasan pemusnahan keluarga Li, aku bisa menggunakan jejak mantra surga untuk merekayasa baliknya. Cara ini melukai tubuh penggunanya, tidak sembarangan menggunakannya. Namun, jika pengganggu Su membutuhkan bantuan, maka saya pasti akan membantu. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat tablet yang rusak itu. Dia melompat ke depan dan tiba di depan tablet. Li Yuan mengikutinya dari dekat dan dengan hati-hati melihat tablet sebelum melihatnya. Dia lalu tersenyum. Saudara Su, jika saya tidak salah, Istana Penyambutan Surgawi ini pernah menjadi tempat perdagangan makhluk surgawi. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berjalan menuju pendingin. Sepanjang perjalanan, ia bisa melihat banyak menikmati berbagai bangunan. Istana ini sangat besar, ukurannya hampir sebesar kota Fana. Keruntuhannya sangat sunyi, hanya sesekali menayangkan angin melalui bangunan yang rusak. Suara yang diciptakan oleh angin terdengar seperti seseorang sedang menangis. Pusaran kecil akan terbentuk saat angin bertiup, meniup di bak dengan lembut. Paling sering didengarnya banyak terdapat pendopo di sepanjang jalan, namun saat ini rusak berat. Bahkan ada sisa penangkapan yang berasal dari mereka. Setelah hati-hati mencari, Wang Lin tidak menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jelas sekali bahwa orang-orang telah berada di sini selama alam surgawi guntur telah dibuka berkali-kali. Toko terbesar di istana perdagangan ini selalu berada di sebelah timur. Mata Li Yuan berbinar dan melihat ke timur. Puing-puing di sisi timur istana bahkan lebih parah lagi. Tampilan sebuah toko sudah tidak mungkin terlihat lagi, karena hanya tersisa satu dinding. Li Yuan berjalan sangat cepat dan segera sampai di sebelah kiri bangunan di timur. Dia berjongkok, mengambil beberapa puing, dan memeriksanya dengan cermat seolah-olah sedang menghitung. Ketika Wang Lin dengan tenang tiba, perasaan ilahi menyebar dan tidak menemukan apapun. Tak lama setelah itu, mata Li Yuan bertanya-tanya. Kemudian dia menunjuk ke suatu tempat dan berkata, "Saudara Su, serang tempat ini dengan mantra." Wang Lin tidak membuang waktu. Dia mengangkat tangannya dan guntur ungu melesat seperti naga pembohong menuju tempat yang ditunjuk Li Yuan. Guntur ungu mendarat dengan keras dan bumi bergetar, menyebabkan puing-puing bergerak. Sebuah pola tanpa kemiringan apapun muncul di tanah. Ini sepertinya adalah formasi yang diukir di tanah. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Li Yuan mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di formasi sebelah. Setelah melihatnya, dia tersenyum. Saudara Su, sejauh yang saya tahu, bahkan toko benda langit pun memiliki ruangan tersembunyi. Tampaknya toko ini tidak terkecuali. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Saya yakin formasi yang mengelola ruangan tersembunyi ini telah aktif begitu lama sehingga semua energi spiritual surgawi telah lenyap. Inilah alasannya mengapa tidak ada fluktuasi yang sama sekali." Li Yuan berjongkok dan menyeka banyak debu. Setelah menghitung sedikit, dia mengangguk. Dilihat dari debunya, sepertinya sudah lama tidak ada orang yang datang ke sini. Seperti yang dikatakan Saudara Su, formasi ini telah kehilangan semua energi spiritual celestialnya dan menjadi formasi mati. Dia kemudian menjelaskan, formasi yang mati adalah seperti ini, sekali energi spiritual surga hilang, maka tidak dapat dibuka lagi. Namun, saya punya cara untuk memulihkannya. Saudara Su, saya perlu waktu, jadi harap tunggu sebentar. Dengan itu, Li Yuan berlutut, menggigit jari kirinya, menarik napas dalam-dalam, dan menekankan telunjuk ke formasi. Energi asal berasal dari tangan kirinya, juga keluar dari luka darah dan masuk ke dalam formasi sebelum. Perlahan menyebar. Wang Lin dengan tenang berdiri di samping dan merasakan kesedihan di hatinya saat dia melihat sekelilingnya. Alam surgawi guntur pastilah sangat makmur, jika tidak mungkin untuk membentuk toko dagang sebesar ini. Ada banyak toko di dalam istana ini.
Berdiri di sini, Wang Lin dapat membayangkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, makhluk surgawi tiba dengan harta surgawi dan binatang surgawi dan berdagang untuk kebutuhan masing-masing di sini seperti manusia. Para makhluk surgawi pada masa itu tidak pernah membayangkan alam surgawi akan runtuh. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin menghela napas. Dia ingat sidik jari besar yang dia lihat di alam surgawi hujan. Mantra sidik jari yang bisa menghancurkan bumi. Sayangnya, Li Yuan tidak bisa pergi ke alam surgawi hujan. Saya ingin tahu apakah dia mampu merekayasa balik mantra surgawi itu. Seiring berjalannya waktu, wajah Li Yuan berangsur-angsur menjadi pucat, dari jari darah kirinya secara bertahap menyebar ke seluruh formasi. Formasi tersebut disuntik dengan energi dan kemudian muncul riak halus. Mata Li Yuan berbinar, lalu dia menunjuk ke titik di antara kelopak mata dan garis hitam keluar dan mendarat di formasi. Tangannya dengan cepat bergerak dan akan terus melepaskan lengannya. Namun, saat garis hitam menyentuh formasi, seberkas cahaya melesat ke langit. Sinar itu muncul hampir seketika dan terlihat jelas dari jauh. Li Yuan terkejut. Sebelum dia mengirimkan batasan di tangannya, batasan itu menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pemberitahuan pertama, pemberitahuan surga dibuka. Ini adalah pembukaan pertama. Saat Li Yuan menatap berkas cahaya, matanya menjadi semakin terang. Wang Lin berbalik sedikit saat dia melirik ke arah berkas cahaya. Itu muncul terlalu tiba-tiba tanpa peringatan apapun, jadi tidak ada waktu untuk menghentikannya. Dari ekspresi Li Yuan, sepertinya dia juga terkejut. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saudara Li." Li Yuan menarik napas dalam-dalam. Sinar cahaya meredup dan akan segera menghilang. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia segera menyadari sesuatu. Energi spiritual celestial yang sepertinya telah keluar dari pancaran cahaya. Li Yuan menatap sinar yang memudar dan berkata, "Jika formasi langit dibuka dengan benar, ini tidak akan terjadi. Namun, ini pertama kalinya dibuka, dan semangat formasi perlu dibiarkan sebelum bisa dibuka." Pertama kali, mata Wang Lin bertanya, ini seharusnya menjadi transformasi pertama yang dibuka tanpa metode yang tepat. Setelah sinar ini hilang, kita bisa masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Li Yuan membuka formasi itu dan menjilat bibir. Wang Lin mengangguk dan ekspresi tiba-tiba berubah saat dia melihat kekedamaian. Dia melihat dua sinar cahaya pedang datang dari jarak jauh, dan mereka memancarkan energi spiritual surga yang kuat. Mereka jelas telah melihat pancaran cahaya dan ingin melihat apa yang terjadi. Wang Lin menarik dan merentangkan tangannya hingga mencapai tanah. Sejumlah besar batu bata beterbangan dan kemudian meledak menjadi debu. Kemudian Wang Lin menyebarkan debu ke segala arah. Hampir dalam sekejap, debu tersebut membentuk cincin dengan radius 10.000 kaki. Itu mengisolasi area dalam dari luar. Mata Wang Lin menyalakan sinar yang memudar dan dia dengan tenang berkata, "Mereka yang masuk akan mati." Meski suaranya lembut, namun saat terdengar di telinga keduanya, rasanya seperti gemuruh guntur. Keduanya berada di tahap tengah ascendan, jadi pikiran mereka terguncang karena suara itu, bahkan lampu pedang di bawah kaki mereka menjadi tidak stabil. Keduanya berhenti di luar ring dan tidak berani mengambil setengah langkah ke dalam. Keduanya saling memandang dengan ekspresi pucat sebelum segera menyingkirkan pedang mereka. Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, "Kami berdua adalah junior dari keluarga Zhao di wilayah barat. Kami akan mematuhi perintah senior dan tidak akan mengambil langkah masuk." Sinar itu mulai menghilang semakin cepat. Mata Li Yuan berbinar saat dia melangkah maju dan mendekati formasi, menunggu sinarnya benar-benar menghilang. Bahkan kedua pembudidaya di luar melebarkan mata mereka dan melihat dengan cermat. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu, tetapi setelah merenung sedikit, mereka menduga bahwa harta karun telah muncul di sini. Meskipun mereka tidak berani mencurinya, mereka tidak bisa melepaskan kesempatan ini untuk memperluas wawasan mereka. Itu karena pelepasan semangat formasi terlalu besar sehingga semua penggarap di fragmen ini melihatnya. Saat setiap penonton melihat cahaya yang mereka pikirkan adalah harta karun telah muncul. Hampir semua berkumpul menuju berkas cahaya ini dengan pemikiran tersebut. Keduanya dari keluarga Zhao sudah dekat, jadi merekalah yang pertama tiba. Tak lama kemudian, beberapa sinar cahaya datang dari segala arah. Mereka semua memiliki tingkat terobosan yang berbeda-beda, tetapi tidak satu pun dari mereka berada pada tahap ilusori yin.
Kebanyakan dari mereka berada di puncak tahap akhir ascendan. Ketika orang-orang tersebut sampai, mereka langsung melihat cincin yang terbuat dari debu. Mereka berhenti dan tidak berani mendekat. Namun, muncul mereka langsung berkumpul pada berkas cahaya yang menghilang dan mata mereka menunjukkan keserakahan. Namun, saat mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka bisa merasakan energi yang berasal dari tubuh Wang Lin, menyebabkan mereka semua mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekat dalam jarak 10.000 kaki. Wang Lin tidak memperhatikan orang-orang itu, bahkan Li Yuan tidak terlalu memperhatikan. Sesaat kemudian, berkas cahaya itu menghilang. Pada saat berkas cahaya menghilang, sebuah lubang gelap muncul di permukaan formasi. Gelombang energi spiritual surga keluar dari dalam. Bahkan orang-orang yang berukuran 10.000 kaki dapat merasakannya dengan jelas. Sinar bersembunyi langsung berkumpul di lubang gelap. Aura halus segera muncul dari semua pembudidaya yang berukuran 10.000 kaki. Jika Wang Lin tidak ada di sana, mereka akan segera masuk. Godaan dari lubang gelap itu sangat besar bagi para payung. Semua ini karena hal yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, tapi karena ini, perasaan halus itu menjadi semakin kuat. Pada saat ini, seberkas pedang energi yang membawa energi asal datang dari Cakrawala. Ia langsung menuju ke arah cahaya seolah-olah cincin itu tidak ada. Mata para penggarap yang berukuran 10.000 kaki semuanya mengungkapkan cahaya misterius. Energi asal dari energi pedang itu berarti kecepatan lain di langkah kedua telah tiba. Saat energi mulai menyebar, sosok kuning dengan cepat mendekat sambil berdiri di atas pedang sinar energi. Ada seseorang yang berdiri di atas pedang energi. Dia mengenakan jubah kuning besar yang tertiup angin dan terlihat cukup anggun. Pada tingkat pemaparan ini, penampilan luar seseorang tidak lagi mencerminkan usianya. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki wajah biasa. Namun, mata sipitnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Energi asal yang kaya datang dari dalam tubuhnya. Jelas sekali dia telah mencapai puncak tahap ilusori yin. Saat dia mendekat, orang-orang di depannya segera berpencar dan tidak berani menghalanginya. Dia semakin dekat ke area 10.000 kaki. Bukannya dia tidak melihat cincin debu atau tidak mengetahui artinya, tapi kecepatannya tidak melambat sama sekali saat dia memasuki area 10.000 kaki. Energi asal dari dia yang masuk menyebabkan debu tertiup ke belakang. Adegan ini menyebabkan semua penggarap di sekitarnya memperhatikan. Sejauh yang mereka tahu, Wang Lin adalah seorang yang berkemampuan yang kuat dan pemuda berkepala kuning itu juga seorang yang berkemampuan yang kuat. Keduanya pasti akan bertengkar karena lubang gelap pada formasi langit. Pertarungan seperti ini tidak biasa. Bahkan ada yang berpegang teguh pada gagasan bahwa mereka berdua saling menyakiti secara serius sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Ekspresi Li Yuan sedikit berubah. Saat dia cemas, suara tenang Wang Lin masuk ke telinganya. Saudara Li, turunlah dulu. Li Yuan tidak berbicara dan langsung masuk ke dalam lubang gelap. Saat dia masuk, pemuda kuning itu mendekat. Mata Wang Lin tenang saat dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah kepuasan. Kilatan guntur ungu langsung muncul. Saat guntur ungu muncul, kabut ungu muncul di sekitarnya. Kilatan guntur ungu melesat ke arah pemuda menembus kuning bersama kabut ungu. Murid mata pemuda itu langsung mengecil. Bukan karena dia tidak melihat Wang Lin, tetapi karena statusnya di keluarganya yang istimewa dan anggota keluarganya berada dekat di belakangnya, dia tidak terlalu memperhatikan Wang Lin. Dia tertawa ketika tangannya membentuk cakar dan 5 helai gas hitam muncul dan melesat ke arah guntur. 5 helai gas hitam segera mengelilingi guntur. Melahap, saat pemuda bermata kuning itu berteriak, 5 helai gas hitam segera berubah menjadi 5 naga hitam dan terjadilah guntur. Dalam sekejap mata, guntur itu dilahap dan kembali ke sisi pemuda itu. Saat kelima naga hitam mengepung pemuda itu, mereka segera mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi naga sepanjang 500 kaki. Alhasil, aura pemuda itu tiba-tiba meningkat. Pemuda membentangkan kuning itu perlahan berkata, serangan rekan memancarkan cukup bagus. Mohon tunggu sebentar sampai saya, Tang Yanyun, ingin menjelajahi lubang yang surganya ditinggalkan. Bagaimana? Sudah sangat sulit bagi pemuda itu untuk mengatakan hal seperti ini.
Jika bukan karena tingkat terobosan Wang Lin lebih tinggi darinya dan dapat dibandingkan dengan saudaranya, yang berada pada tahap korporeal dia tidak akan mengatakan ini. Saat dia mengatakan itu, ekspresi para penggarap di situasi berubah. Salah satu dari mereka berseru, "Keluarga Tang. Mungkinkah itu keluarga Tang di wilayah selatan?" Pada saat ini, semua sepertinya menyadari sesuatu. Wang Lin dengan dingin menatap orang itu dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat." Tang Yanyun terkejut. Dia telah memikirkan bagaimana pihak lain akan menolak dan bagaimana ekspresi akan berubah setelah mendengar dia berasal dari keluarga Tang. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan begitu sombong. Ekspresinya berubah suram dan dia tertawa. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu." Dengan itu, dia mulai mundur dan berpikir, tingkat pengingat orang ini lebih tinggi dari saya. Aku akan mundur sekarang dan menunggu adikku datang. Kalau begitu, belum terlambat untuk mengambil tindakan. Meskipun keluarga Tangnya bukanlah keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi, jumlahnya tetap tidak sedikit. Banyak dari mereka yang datang ke alam surgawi Guntur kali ini, dan bukannya berpisah, mereka tetap bersatu. Dia di sini hanya untuk memeriksa masalah. Ekspresi Wang Lin netral dan dia melangkah maju. Dengan satu langkah, area sekitar 10.000 kaki terisi dengan energi asal yang kaya. Kecepatannya tidak cepat, tapi dia dengan tenang berjalan menuju Tang Yanyun langkah demi langkah. Ekspresi Tang Yanyun menjadi muram dan dia segera mundur. Pada saat ini, Wang Lin membuka mulutnya dan dengan tenang berkata, "Guntur, saya bukanlah sesuatu yang layak untuk Anda santap." Saat dia berbicara, naga hitam di sebelah Tang Yanyun segera mengeluarkan suara yang menyakitkan. Guntur memenuhi tubuh mereka dan ledakan datang dari dalam diri mereka. Dalam sekejap, salah satu naga hitam itu meledak. Setelah itu terjadi 4 ledakan lagi dan 4 naga hitam yang tersisa juga meledak. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, ekspresi Tang Yanyun berubah drastis. Kedua tangannya membentuk segel dan tanda naga hitam muncul di antara kelopak mata. Kemudian seuntai gas hitam keluar dari sekelilingnya dan sekitarnya. Hanya dengan melakukan ini dia mampu melindungi dirinya dari dampaknya. Saat dia menghirup udara dingin dan keringat dingin keluar dari dahinya, kemarahan membuncah di hatinya. Dia merasa seperti dia tidak menunjukkan permusuhan apapun, dan kecil kemungkinannya pihak lain dapat mendeteksi pikirannya. Namun, sebelum dia sempat bertanya, mata Wang Lin menjadi dingin. Wang Lin mengangkat tangan dan bis Bontato di punggung tangan mulai bergerak. Benda itu bergerak sepanjang jari Wang Lin dan melesat keluar. Dalam sekejap, bis Bontato raksasa muncul di hadapan Wang Lin dan keempat tanduknya mengeluarkan aura dingin. Saat muncul, ia melesat ke arah Tang Yanyun. Tang Yanyun mundur dengan ekspresi muram dan naga hitam itu muncul sekali lagi di antara kelopak dan kabut hitam muncul. Kali ini, lebih banyak lagi energi asal yang keluar dan kemudian seluruh tanda hitam keluar dari antara kelopak mata. Ia belum membuka mulut dan tanpa ampun berusaha mempertahankan tulang binatang itu. Naga hitam ini berukuran sekitar 1000 kaki dan mengeluarkan tekanan alami saat muncul. Itu ditutupi oleh banyak sisik naga yang memiliki tanda yang dilukis di atasnya. Seolah-olah sedang mencoba menyalakan dunia, dan membekukan energi asal yang tak ada habisnya datang dari naga hitam. Naga asal, memanasnya. Setelah Yang Yanyun berteriak, dia mundur tanpa henti. Namun, saat naga hitam itu mencoba menyalakannya, 2 api hantu muncul di 2 rongga mata tulang binatang itu. Saat mereka muncul, seolah-olah tulang binatang itu hidup dan aura jahat tiba-tiba muncul. Aura jahat ini terlalu kuat, tapi hanya muncul beberapa saat sebelum menghilang tanpa jejak. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat aura jahat menghilang, mata naga hitam itu tiba-tiba terbuka lebar seolah dipenuhi teror. Tubuhnya yang besar membeku dan warna abu-abu mulai menyebar dari ekornya. Hampir dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi abu-abu. Abu-abu ini adalah warna batu. Naga hitam yang dibentuk oleh mantra ini menjadi patung batu dalam sekejap. Bahkan energi asal di sekitarnya pun berubah menjadi batu. Naga hitam itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Adegan ini sepertinya membuat segalanya terhenti. Semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan tercengang. Ini, harta macam apa ini? Tang Yanyun membuka pecahan patung batu itu dengan mata penuh teror.
Hati para penggarap yang mencapai 10.000 kaki berdebar kencang karena mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Ketakutan menimpa hati mereka seperti badai. Area seluas 10.000 kaki itu seperti binatang buas utama yang membuat mereka bahkan tidak berani mengambil setengah langkah ke dalam. Semua langkah pertama ini mau tidak mau mengambil langkah mundur. Tampaknya jarak 10.000 kaki tidak cukup jauh, dan mereka takut akan terkena dampaknya. Para peserta yang memiliki pemikiran untuk mendapatkan keuntungan ketika keduanya terluka parah, berlumuran keringat dingin dan menyerah pada gagasan itu. Khususnya, saudara laki-laki keluarga Zhao diam-diam merasa senang mereka tidak masuk, karena jika mereka masuk, mereka pasti sudah mati. 10.000 kaki ini bukan lagi sekedar jarak melainkan zona kematian terlarang. Pada saat ini, para pembudidaya ini dengan jelas mengingat penampilan Wang Lin. Wang Lin sekarang tertanam kuat dalam pikiran mereka. Wang Lin maju dan mengangkat tangannya. Dia segera mencabut tulang binatang itu dan mengubahnya kembali menjadi tato di punggung tangan jika terjadi kerusakan. Kecepatannya tidak berkurang saat dia mengambil satu langkah dan muncul di hadapan Tang Yanyun. Kedua lehernya dipenuhi energi asal dan dia hendak menekannya. Tubuh Tang Yanyun bergetar dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia berusaha melarikan diri tanpa ragu-ragu, tapi Wang Lin memancarkan dingin. Energi asal yang padat segera menekan dan membuat semua jenis gerakan instan menjadi tidak mungkin. Mantra ini adalah sesuatu yang diciptakan Wang Lin. Dengan menggunakan tekanan energi asal, dia bisa membuat semua gerakan mantra instan menjadi tidak berguna. Jari-jarinya mendarat tepat di antara alis Tang Yanyun. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari jarak dan suara gemuruh datang dari dalam salah satu sinar cahaya. Bunuh dia dan kamu akan dikuburkan bersamanya. Wang Lin sedikit mengerutkan kening saat ia mendarat dan energi asal mengalir ke tubuh Tang Yanyun, menyebabkannya segera runtuh. Itu berubah menjadi kabut darah, dan bahkan jiwa aslinya pun runtuh. Setiap pelanggar dalam jarak 10.000 kaki akan mati. Wang Lin berbalik dan berjalan ke dalam lubang gelap. Area 10.000 kaki adalah area terlarangnya. Selama dia di sini, tidak ada yang bisa masuk. Wang Lin saat ini memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, seruan Li Yuan datang dari dalam lubang gelap sebelum sosoknya dengan cepat keluar dari dalam. Setelah dia muncul, dia melihat patung naga hitam yang hancur sebelum dia melihat Wang Lin dan mengirimkan pesan akal ilahi. Saudara Su, saya telah mengumpulkan semua harta karun di dalamnya. Saya juga menemukan jalan rahasia, tapi saya tidak tahu kemana perginya. Sinar cahaya di langit mendarat, menampilkan 4 sosok. Ada laki-laki dan perempuan di antara mereka. Salah satunya sangat tampan, namun agak tipis dan matanya muram. Jika Seng Wonghu ada di sini, dia akan segera mengenalinya sebagai Tang Yanfeng, orang yang mengejek Seng Wonghu di gerbang alam surgawi. Area terlarang 10.000 kaki. Kamu pikir kamu siapa? Salah satu pria parubaya di sebelah Tang Yanfeng mencibir dan melangkah ke area terlarang setinggi 10.000 kaki. Salah satu pemuda di belakangnya, yang memiliki ekspresi arogan, juga melangkah ke area 10.000 kaki. Menatap Wang Lin dengan tenang saat dia berbalik dan menatap pria parubaya itu. Mata Li Yuan berbinar dan dia mundur beberapa langkah ke dalam lubang gelap. Tangan kirinya membentuk segel dan kemudian menunjuk di antara kedua mahkota. Garis hitam segera terbang, berubah menjadi pembatas, dan mendarat di sekelilingnya. Tingkat jangkauannya tidak cukup tinggi untuk membantu secara langsung, tetapi memberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyerangan dan dia dapat memastikan tidak ada orang di luar yang dapat masuk dalam waktu singkat. Hasilnya, dia mampu membuka jalan mundur bagi Wang Lin. Menatap Wang Lin tidak sama dengan memunculkannya pada Seng Wonghu ketika dia melihat petunjuk tentang langkah ketiga. Namun, kemunculannya dipenuhi dengan keyakinan karena tingkat budidayanya, menyegel leluhur darah, dan membunuh 2 pembudidaya ilusi Yin. Ini adalah menampilkan yang sepertinya berisi segalanya. Pria parubaya itu mencibir. Ketika Wang Lin menoleh, bukan saja dia tidak berhenti, dia mengambil satu langkah lagi. Langkah ini seluas puluhan kaki dan dia langsung menuju Wang Lin. Lelucon yang luar biasa, sebenarnya ada seseorang di alam surgawi guntur yang berani mengancam orang-orang dengan area terlarang setinggi 10.000 kaki. Namun, saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti karena dia melihat bertemunya Wang Lin.
Tatapan ini dipenuhi dengan ketenangan yang dingin. Tampaknya Ola ini sedang menatap orang mati. Namun, hal itu sangat berbeda bagi pria parubaya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan hanya menghilang ini yang tersisa. Tidak ada niat membunuh di dalamnya, hanya ketenangan. Namun, ketenangan itu menyebabkan pikiran pria parubaya itu bergetar. Semua energi yang berasal dari dalam tubuhnya diaktifkan secara gila-gilaan seolah-olah itulah satu-satunya cara untuk melawan rasa krisis yang datang dari memecahnya. Keringat dingin mengucur dari keningnya. Saat dia menyalakannya, dia segera merasa seperti dia benar-benar terlihat. Seolah-olah dia telanjang. Perasaan seperti ini sangat kuat. Pada akhirnya, dia merasa seolah-olah kulitnya telah hilang dan organ dalam serta jiwa aslinya terlihat di hadapan menyamar ini. Selain itu, ketika perasaan ini semakin kuat, dia merasa seolah-olah jiwa aslinya sedang mengalami perubahan radikal. Seolah-olah jiwa terhapus dari jiwanya dan sekarang hanya berupa kumpulan energi asal. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sejak dia menjadi seorang terampil. Seolah-olah tubuh dan jiwa mulai menghilang selapis demi selapis. Pada akhirnya, dia bahkan mendapat ilusi bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Seteguk darah muncul di dada, wajahnya dipenuhi warna merah yang menyakitkan, dan dia segera batuk seteguk darah. Hal ini menyebabkan mata kembali jernih, namun ada ketakutan di dalam matanya. Hanya dalam waktu singkat telah berlalu sejak Wang Lin menoleh dan ketika pria parubaya itu batuk darah. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat pria parubaya itu batuk darah, Wang Lin bergerak. Dia dengan tenang mengambil langkah diam-diam, tapi ekspresi pria parubaya itu segera berubah dan dia mulai mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu kenapa, tapi diam-diam telah mendarat di jiwa aslinya. Perasaan seperti ini sangat mengejutkan pikiran. Dia berani melangkah maju sebelumnya karena mereka memiliki 4 orang dan Tang Yanfeng ada di sana, jadi dia tidak takut. Namun, saat ini dia merasa seperti sedang menghadapi seorang master korporeal yang kuat sendirian. Tampaknya olah dia pasti akan mati jika dia tidak mundur. Ekspresi Wang Lin tenang. Setelah dia mengambil 1 langkah, dia mengangkat kakinya dan mengambil 10 langkah lagi menuju pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu memucat. Dia merasa setiap langkah itu seperti guntur, dan pikirannya hampir runtuh. Kemundurannya hampir di luar kendalinya, dia secara tidak sadar mundur tanpa henti. Dia bahkan bisa merasakan detak jantungnya menjadi lebih cepat dan lebih intens setiap kali kaki Wang Lin mendarat. Dia merasa hatinya sudah terisi retakan. Setelah 10 langkah, Wang Lin berhenti, mengangkat kakinya, dan mendarat sambil dengan dingin menatap pria parubaya itu. Ketika langkah itu mendarat, pria parubaya itu mengeluarkan seteguk darah dan dia dengan cepat mundur seolah-olah dia sudah gila. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mundur melewati area terlarang 10.000 kaki yang ditetapkan oleh Wang Lin. Ketika langkah terakhir Wang Lin mendarat, detak jantungnya telah mencapai batasnya. Buk-buk, buk-buk, bang. Hatinya hancur. Energi yang berasal dari dalam tubuhnya menjadi tidak terkendali di dalam tubuhnya dan langsung merobek jiwa asalnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Mata Tang Yanfeng menjadi sangat berhati-hati. Sejak dia mulai menghargai, sangat sedikit orang di levelnya yang membuatnya berhati-hati. Dia tidak hanya berhati-hati, tetapi dia juga sangat terkejut. Meskipun mudah untuk membunuh pria parubaya itu, melakukannya hanya dengan melihat sekilas dan 10 langkah saja sudah sulit. Mantra ini membuatnya menghirup udara dingin. Dengan wawasannya, dia secara alami melihat bahwa kematian pria parubaya itu ada izin dengan energi asal. Kontrol pihak lain atas energi asal sangat cerdik. Dia telah menggunakan energi asal di sekitarnya untuk menekan, menciptakan tekanan, dan akhirnya menghancurkan hati pria parubaya itu. Wanita di tempatnya juga memasang ekspresi muram. Area terlarang 10.000 kaki berada tepat di depannya, tapi dia tidak berani melangkah maju. Seolah-olah kawasan terlarang setinggi 10.000 kaki ini benar-benar merupakan negeri kematian. Pandangan Wang Lin menjauh dari pria parubaya itu dan beralih ke pemuda yang datang ke area terlarang tepat setelah pria parubaya itu. Ekspresi pemuda itu menjadi pucat. Dia bahkan lebih lemah dari pria parubaya. Dia baru saja memasuki tahap ilusi yin dan budidayanya belum stabil.
Ketika dia melihat bertemu Wang Lin, dia mundur dari area 10.000 kaki tanpa ragu-ragu dan berkata, "Senior, tolong jangan salahkan saya. Junior tahu dia melakukan kesalahan. Mulai sekarang, Junior bahkan tidak akan mengambil setengah langkah pun ke dalam area tersebut. Jika aku melanggar janji, hukumlah aku seperti pria sebelumnya." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan energinya diaktifkan. Kelingkingnya langsung meledak menjadi kabut darah. Wang Lin memandang pemuda itu dan menarik perhatiannya. Pemuda itu menghela nafas lega dan jantungnya berdebar kencang. Dibandingkan kelingkingnya, nyawanya lebih penting. Kegembiraan yang dia rasakan saat memasuki tahap ilusi yin semuanya telah hilang. Dalam hatinya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati di masa depan. Wang Lin tidak melihat orang-orang lain di luar area 10.000 kaki. Dia berbalik dan berjalan menuju lubang gelap tempat Li Yuan berada. Tepat pada saat ini, Tang Yanfeng tiba-tiba berkata, "Rekan kultivator, silakan tinggalkan nama Anda." Sumu. Suara Wang Lin datang dari dalam lubang gelap. Kemudian cahaya datang dari formasi dan menutup pintu masuk sepenuhnya. "Sumu, aku akan mengingat nama ini." Tang Yanfeng ingin menyerang, tetapi pada akhirnya dia menahannya karena dia masih belum merasa percaya diri untuk menang. Sumu. Semua pembudidaya di sekitarnya juga mengingat nama ini. Itu adalah sesuatu yang tidak akan mereka lupakan dalam hidup mereka. Su. Wanita di samping Tang Yanfeng mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi suram. Wajah Tang Yanfeng tanpa ekspresi saat dia menatap lubang gelap yang tersegel dan perlahan berkata, "Kamu juga menyarankan." Wanita itu mengangguk dan berkata, "Meskipun ada banyak keluarga bernama Su di sistem bintang seluruh langit, sebagian besar tidak diketahui. Agar seorang bertabrakan korporeal yang muncul, dan yang bersumpah ini, itu pastilah keluarga Su dari planet Donglin. Keturunan planet Donglin sudah lama tidak muncul. Mungkin orang ini." Murid mata wanita itu menyusut dan dia tidak dapat melanjutkan berbicara. Tang Yanfeng diam-diam merenung. Setelah beberapa saat, dia dengan tenang berkata, "Dia sangat kuat. Apalagi jika dia bukan keturunan planet Donglin, kekuatannya tidak jauh dari itu. Keluarga Tang kita harus menghindari dia. Lalu bagaimana dengan dua anggota keluarga yang meninggal itu?" Wanita itu memandang Tang Yanfeng. "Jika mereka mati, mereka mati." Ekspresi Tang Yanfeng dingin saat dia berbalik dan pergi. Dia bahkan menyerah pada lubang gelap di bawah formasi. Wanita itu mengangguk dan mengikuti setelahnya. Adapun pemuda yang baru saja memasuki tahap ilusori yin, dia segera menyusul juga. Dia mengucapkan selamat pada dirinya sendiri karena telah mengambil keputusan yang tepat sebelumnya. Seseorang yang bahkan bisa membuat tuan muda merasa takut bukanlah seseorang yang bisa saya provokasi. Sumu. Setelah rombongan Tang Yanfeng pergi, para penggarap di sekitarnya mulai ragu. Meskipun Wang Lin telah memasuki lubang gelap, tidak ada satupun dari mereka yang berani memasuki area 10.000 kaki. Meski sumber debunya sudah hilang, kawasan ini seolah benar-benar menjadi tanah kematian. Setelah sekian lama, orang-orang ini mundur satu demi satu. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang berani mengambil risiko. Lagi pula, pemandangan sebelumnya telah membuat mereka sangat ketakutan. Nama Sumu perlahan menyebar di antara teman-teman mereka saat orang-orang ini pergi. Hanya formasi di tanah yang memancarkan cahaya redup. Setelah sekian lama, cahaya itu terus-menerus meredup hingga tidak ada reaksi yang tersisa dan menjadi formasi mati. Ketika Li Yuan menempatkan formasi ini, dia menghitung bagaimana mencegah orang luar masuk. Pilihan pertamanya secara alami adalah menggunakan formasi mati. Lubang gelap di bawah formasi itu tidak besar, tetapi jauh di dalamnya terdapat sebuah lorong. Meski gelap, seorang yang berkepentingan dapat melihat semuanya dengan jelas. Li Yuan berada di depan dan Wang Lin mengikuti di belakang saat keduanya berjalan melewati terowongan. Mata Li Yuan berbinar dan dia berkata sambil berjalan, "Saudara Su, saya dapat memastikan bahwa kita adalah orang pertama yang memasuki tempat ini setelah runtuhnya alam surgawi. Lihatlah pancaran energi spiritual surga yang datang dari dinding. Jika orang lain berada di sini dan terowongan telah terbuka pada waktu yang lama, semua energi spiritual surga ini akan hilang." Wang Lin tidak berbicara, tetapi perasaan ilahi menyebar ke depan. Namun, dia tidak menyebarkannya terlalu jauh, karena ini adalah sisa-sisa benda langit, jadi dia perlu berhati-hati. Jika tidak,
dia mungkin dengan mudah menyebabkan mengaktifkan dan menyerang. Suara Li Yuan memenuhi keraguan saat dia dengan cepat berkata, Saudara Su, di lubang gelap sebelumnya, saya menemukan 3 harta karun, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa pada mereka. Saya akan mengeluarkannya nanti dan kita bisa menganalisisnya. Bagus. Saat Wang Lin berbicara, perasaan ilahi perlahan menyebar di depan mereka. Terowongan ini tidak memiliki jalur percabangan, hanya satu jalan yang menurun. Terowongan ini sepertinya tidak ada habisnya. Mereka berdua telah berjalan lebih dari setengah jam tanpa terlihat akhir. Li Yuan tidak mau merasa terkejut. Seberapa dalam tempat ini? Mungkinkah tempat ini merupakan bagian yang tumpang tindih? Dengan keraguan itu, Li Yuan Bewang Lin mengikuti setelahnya dan secara bertahap mengerutkan kening lebih keras. Ketika mereka terus bergerak maju, perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Ini adalah perasaan seseorang yang menekan tusukan di antara kening dan menyebabkan rasa sakit yang tidak diketahui muncul di sana. Semakin dalam mereka masuk ke dalam terowongan, semakin kuat perasaan ini. Setelah setengah waktu, mata Wang Lin bertanya-tanya. Dia meraih Li Yuan dan segera berhenti. Li Yuan terkejut ketika dia berbalik dan menatap Wang Lin. Wang Lin bertanya, apakah saudara Li mempunyai perasaan yang aneh? Li Yuan menahannya dan berkata, saya tidak punya perasaan apapun. Apa maksud saudara Su? Wang Lin berpikir sejenak sebelum menatap Li Yuan, tatapannya jatuh di antara alis Li Yuan dan dia tiba-tiba berkata, Saudara Li, bubarkan hati pembatas di antara alismu. Li Yuan mengangguk. Sumber dari jantungnya ada di antara kelopaknya. Pembatasan hati perlahan menghilang, dan saat menghilang, Li Yuan segera menjadi pucat. Matanya menjadi tajam dan benar-benar merah. Dia menghirup udara dingin dan menghirup jantung muncul kembali. Baru setelah itu dia bisa tenang. Matanya dipenuhi rasa terkejut saat dia berkata, aku merasakannya. Mata Wang Lin bersinar dan perlahan berkata, sepertinya bukan hanya aku yang memiliki perasaan ini. Dengan itu, dia mengangkat jari telunjuknya dan energi asal tubuhnya melonjak dan dia mulai menggambar. Garis lengkung mulai terbentuk saat jari telunjuk Wang Lin bergerak. Garis-garis ini mengeluarkan cahaya perak saat Wang Lin terus membentuk simbol. Namun garis di bagian bawah tetap putus-putus, seolah simbolnya belum lengkap. Wang Lin bertanya, apakah saudara Li mengenali simbol ini? Agak familiar. Li Yuan menatap rune itu dan mulai merenung. Setelah sekian lama, dia duduk dan mulai mencari dengan cermat semua simbol yang telah dia pelajari dan lihat. Setengah dupa beberapa waktu kemudian, Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, ada 4 simbol yang serupa. Namun, simbol ini jelas belum lengkap, jadi tidak mungkin untuk menilai mana dari 4 simbol tersebut. Saudara Su, dari mana Anda mendapatkan simbol ini? Wang Lin tidak menjawab, tapi perasaan ilahi terus menyebar dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia mengangkat tangannya dan melanjutkan menggambar simbol dari ujung patah di bawah. Li Yuan menatap simbol itu dan menjadi lebih serius. Pada akhirnya, dia sangat terkejut saat mengenali simbol ini. Wang Lin perlahan berkata, Saudara Su, simbol ini dibentuk oleh terowongan tempat kita berada. Saya menyebarkan perasaan ilahi saya sepanjang jalan dan mampu menggambarnya. Saudara Su berarti seseorang membuat terowongan dalam bentuk simbol ini. Li Yuan berdiri. Tingkatannya tidak cukup tinggi untuk menyebarkan akal sehatnya untuk menutupi terowongan, tapi dia tidak mengingat kata-kata Wang Lin sama sekali. Saudara Su, ini adalah tanda terikat di antara batasan surgawi. Namun, ini adalah rune yang sangat langka yang tidak dapat digunakan sendiri. Hanya jika digabungkan dengan kemitraan lain barulah hal itu akan berdampak. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, apa efeknya? Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kita mencapai ujung terowongan dan melihat bagaimana rune itu digambar, mustahil untuk menentukan batasan apa ini. Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat lorong di depannya dan berkata, karena itu terjadi, ayo turun dan lihat. Saat dia berbicara, dia memimpin. Saat Li Yuan mengikuti di belakang, tangan kirinya terus membentuk segel dan dia terus menutup batasannya. Kecepatan mereka kali ini tidak cepat, namun mereka tidak berhenti. Saat mereka bergerak maju, perasaan antara alis Wang Lin menjadi lebih kuat. Ini membuatnya terlihat sangat murung. Setelah setengah jam, mata Wang Lin berbinar. Perasaan ilahinya telah menemukan akhir.
Ketika perasaan ilahi akhirnya terlihat jelas, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera menarik keluar. Ada yang meningkat di depan mereka, dan dia segera berhenti setelah itu. Li Yuan mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, dia melihat akhir dengan akal ilahi dan mulai merenung. Akhir dari bagian ini adalah pusaran setinggi manusia. Itu memancarkan cahaya 5 warna, dan saat diputar, sekelilingnya dikelilingi cahaya 5 warna ini. Li Yuan menyipitkan itu saat tangan kirinya terus bergerak. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Saudara Su, saya sudah menemukan penjelasannya. Komposisi rune ini hanya memiliki satu kegunaan, yaitu penyembuhan. Dan kalau aku tidak salah, ini seharusnya bukan satu-satunya tempat yang memiliki rune seperti itu. Seharusnya ada total 9, dan 9 rune ini membentuk formasi penyembuhan raksasa. Ini bisa dianggap sebagai upaya besar di alam surgawi guntur." Saat Li Yuan mengatakan ini, matanya berbinar dan dia menatap Wang Lin. Ada satu hal yang tidak dia katakan, tapi dia yakin Wang Lin akan bisa mengerti. Wang Lin dengan tenang berkata, "Formasi penyembuhan. Maksud saudara Li adalah bahwa di pusat formasi, seseorang telah disembuhkan oleh formasi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Apa yang dikatakan saudara Su benar. Hanya jawaban ini yang bisa menjelaskan semuanya, meski saya tidak tahu apakah memang ada yang berguna untuk menyembuhkan. Jika ada seseorang, maka itu pasti." Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit aneh dan dia perlahan berkata, "Surgawi." Meskipun gelombang ini mengarah ke pusat formasi, ia tersegel dari dalam. Namun, saya yakin bisa membukanya. Li Yuan menerangi itu dan memperlihatkan cahaya aneh di matanya. Dia perlahan melangkah maju dan mengangkat tangan kirinya. Wang Lin mengerutkan kening. Li Yuan bukanlah seseorang yang ceroboh, jadi bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Wang Lin melangkah maju ke samping Li Yuan dan menangkapnya. Li Yuan berbalik dan memandang Wang Lin. Cahaya aneh itu muncul lagi di dalam matanya dan dia perlahan berkata, "Saudara Su, bukankah kamu menginginkan mantra surgawi? Apa sumber mantra surgawi yang lebih baik daripada mantra surgawi? Mungkin makhluk surgawi itu sangat lemah saat ini dan kita bisa masuk dan menangkap orang itu." Sebuah batasan terbentuk di tangan kirinya dan dia mendorongnya ke depan. Mata Wang Lin membuka dan dia langsung menghancurkan batasan tersebut. Energi asal melonjak dari tangan ke Li Yuan, menyebabkan dia langsung pingsan. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memutar ulang dan melihat pusaran itu. Dia merenung sejenak sebelum meraih Li Yuan dan perlahan mundur. Tepat setelah dia mundur kurang dari 30 kaki, pusaran itu tiba-tiba berhenti berputar. Aura suram keluar dan sebuah bola mata muncul di tengah pusaran air. Pada saat yang sama, suara aneh bergema di benak Wang Lin. "Apakah kamu ingin mempelajari mantra surgawi?" Wang Lin berhenti. Dia diam-diam menatap mata yang muncul di dalam pusaran air. "Biarkan temanmu melepaskan batasan surgawi itu dan aku akan mengajarkanmu mantra surgawi." Wang Lin diam-diam merenung dan perlahan bertanya, "Siapa kamu?" Suara itu tidak menjawab pertanyaan Wang Lin. Sebaliknya, ia perlahan berkata, "Apakah kamu ingin belajar atau tidak?" Mata Wang Lin berbinar saat dia meraih Li Yuan dan segera mundur. Bukan karena Wang Lin tidak tergerak oleh tawaran suara itu di pikirannya, tapi dia adalah orang yang berhati-hati. Hal-hal seperti ini tidak pernah terlihat. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar mempelajari mantra ramalan, mengingat kepribadian Wang Lin, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama setelah mencoba berat dengan seni pembantaian surgawi. Hanya mantra surgawi yang saya temukan sendiri yang dapat dipelajari. Saya tidak akan pernah mempelajari hal-hal yang diberikan orang lain kepada saya. Mata Wang Lin memenuhi tekad. Energi asal memenuhi tubuhnya saat dia dengan cepat pergi bersama Li Yuan sambil memperhatikan matanya. Tidak lama setelah Wang Lin pergi, pusaran itu mulai berputar lagi. Mata di tengah dengan muram menatap ke tempat Wang Lin mundur dan perlahan mundur. "Saya tidak suka orang yang berhati-hati." Sinar petir merah keluar dari mata. Pada akhirnya, mata tersebut menghilang kembali, wajahnya kembali normal. Hanya petir merah yang masih tersisa. Ia mengejar Wang Lin di dalam terowongan. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia kembali ke lubang gelap dengan Li Yuan di tangan. Dia menunjuk ke dada Li Yuan beberapa kali sebelum Li Yuan membuka matanya. Pada awalnya, mata Li Yuan dipenuhi kebingungan, tapi segera digantikan dengan kecerahan.
Terima kasih banyak, Saudara Su. Saya tertarik dengan kekuatan aneh di dalam pusaran itu. Li Yuan merenung dan menyadari mengapa dia bertindak tidak normal. Tempat ini terlalu aneh, sebaiknya kita pergi sekarang. Wang Lin melihat ke lorong di belakangnya dan mengerutkan kening. Li Yuan mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Tangan kirinya membentuk segel dan membatasi pintu keluar. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan kedua tangannya membentuk segel. Guntur keluar jiwa dari asalnya dan mengembun di tangan. Wang Lin mendorong tangannya ke depan dan dia menggunakan guntur untuk memblokir terowongan sepenuhnya. Pada saat ini, ada kilatan petir merah dan semua guntur hancur. Petir merah langsung menyerang Wang Lin, menyebabkan ekspresi berubah drastis. Ada perasaan yang sangat familiar datang dari dalam petir merah. Perasaan ini datang dari jiwa dan menyebabkan pupil mata berkontraksi. Ini, Ji Realem. Dia mundur tanpa berpikir, dan saat dia mundur, dia menyatu dengan lingkungan sekitar. Petir merah langsung menyerang tubuh Wang Lin. Di saat yang sama, formasi di pintu masuk terbuka. Wang Lin meraih Li Yuan dan langsung terbang keluar. Bahkan tidak ada waktu untuk menutup pintu masuk saat mereka menghilang ke dalam terkunci. Wang Lin dan Li Yuan muncul lebih dari 30.000 kilometer jauhnya di fragmen yang sama. Tubuh Wang Lin bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia lalu membuka mulutnya untuk sebutir pasir. Pasir segera membesar dan sebuah topi raksasa muncul di atas mereka, mengeluarkan gelombang tekanan. Wang Lin segera duduk dalam posisi lotus dan mengangkat tangannya. Tulang binatang itu muncul. Itu mulai berputar di sekitar Wang Lin dan memancarkan cahaya setan. Saudara Li, lindungi aku. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia segera menutup matanya. Masing-masing tangannya membentuk segel dan dia meletakkannya di atas lututnya. Energi asal melonjak gila-gilaan ke dalam perasaan ilahinya. Ekspresi Li Yuan serius saat dia menamparkan tas pegangannya dan segera mengeluarkan 9 pedang surgawi. Setelah menyebarkannya, dia menatap Wang Lin. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Lin, dia belum pernah melihat Wang Lin begitu serius bertemu kembali dengannya. Li Yuan berpikir, mantra macam apa lampu merah itu? Petir merah mengamuk di dalam jiwa asal Wang Lin, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, sebelum bisa meledak, ia segera dikelilingi oleh lapisan demi lapisan energi asal padat Wang Lin. Hal ini mencegah petir merah untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, ini adalah Ji Realem, dan itu terlalu kuat. Meski dikelilingi oleh energi asal dengan cepat hancur dari dalam. Jelas sekali bahwa energi asal akan segera menjadi tidak efektif. Itu karena Wang Lin sangat akrab dengan Ji Realem sehingga dia tidak panik dan terus menambahkan lebih banyak energi ke dalamnya. Karena pengalamannya sebelumnya dengan Ji Realem, jiwanya tidak sepenuhnya berdaya melawan Ji Realem. Bagaimanapun, dia dulunya adalah pemilik Ji Realem. Alhasil, lampu merah ini tidak langsung menghapus jiwa aslinya dan memberikan kesempatan untuk melawan. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika tingkat terpanas mereka lebih tinggi dari Wang Lin, mereka pasti akan mati. Beruntung ada sejumlah besar energi asal di dalam tubuh Wang Lin yang belum dia serap, jadi dia tidak kekurangan energi asal. Dengan ketekunan yang besar, dia terus-menerus membungkus lebih banyak energi asal di sekitar petir merah hingga mencapai kecepatan disintegrasi energi asal. Saat Wang Lin menghadapi Ji Realem, di lubang gelap yang jaraknya puluhan ribu kilometer, salah satu pembudidaya dengan hati-hati mendekati lubang gelap dengan ragu-ragu. Ini adalah salah satu kekhawatiran yang memperhatikan Wang Lin. Dia tidak pergi tetapi berkeliaran di sekitar area tersebut. Dia berharap mungkin, setelah Sumu pergi, dia dapat menemukan harta karun yang tidak disukai Sumu tetapi dapat berguna baginya. Dia melihat Wang Lin dan Li Yuan keluar dari jauh. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia perlahan mendekat. Dia menatap lubang itu dan kemudian mengatupkan giginya sebelum dengan hati-hati memasuki lubang yang gelap. Beberapa jam kemudian, dia sampai di ujung terowongan. Saat dia melihat pusaran itu, dia terkejut. Saat berikutnya, matanya dipenuhi cahaya misterius dan perlahan mendekati ekosistem itu. Tepat pada saat ini, mata itu muncul sekali lagi di tengah pusaran. Mendekatlah, ayo, ayo. Suara menakutkan bergema di dalam pikiranku yang kuat. Saat dia mendekat, dia benar-benar kehilangan dirinya. Setelah sekian lama, suara teredam terdengar dari dalam terowongan.
Kultivator jiwa tempatnya di ujung utara. Tak satu pun daging dan darahnya berserakan, semuanya terserap oleh pusaran. Semua jejak dirinya menghilang tanpa jejak. Pusaran tersebut menunjukkan tanda-tanda keruntuhan setelah menyerap daging dan darah serta mengalami ledakan. Retakan muncul pada segel di pendingin, dan setelah sekian lama, semakin banyak retakan muncul sebelum benar-benar runtuh. Lampu keluar merah dari pusaran dan segera menutupi seluruh terowongan. Terowongan itu segera menyusut menjadi rune yang berkali-kali lebih kecil dan terhirup ke dalam pusaran. Lalu pusaran itu perlahan menghilang. Dari 9 segel besar, 5 di antaranya telah rusak selama bertahun-tahun. Dengan kekuatanku sekarang, aku akhirnya bisa mengaktifkan 4 pelestarian untuk memikat orang agar menghancurkan mereka. Ada sedikit kegembiraan dalam suara ketakutan itu yang perlahan menghilang. Pada saat yang sama, di antara fragmen yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi guntur, tabrakan energi spiritual surgawi yang kuat berasal dari fragmen 4. Fluktuasi ini secara bertahap menyebabkan para petani berkumpul menuju tempat-tempat tersebut. Namun, ada segel yang menghalangi pintu masuk. Kecuali ada batasan Grandmaster seperti Li Yuan, perlu beberapa waktu untuk membukanya. Saat Wang Lin membuka matanya, tubuhnya basah oleh keringat. Ekspresinya tergambar saat dia menghirup udara dan menekan tangan ke bawah. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan pemikiran untuk memaksa petir merah itu keluar dari tubuhnya. Tapi matanya berbinar dan dia menarik tanda tangan. Jika aku mengusir Ji Realem begitu saja, itu akan sangat mengerikan. Lebih baik menyimpannya bersamaku karena mungkin itu bisa menyelamatkan kehidupan di saat-saat penting. Wang Lin sedikit merenung dan melihat jiwanya dari mana. Jejak Ji Realem akan menyebabkan dia kehilangan banyak energi asal agar tetap terkendali. Namun dibandingkan dengan energi asal, nilai Ji Realem ini terlalu besar. Jantung Wang Lin berdetak kencang saat dia memikirkan sejenak dan mengambil keputusan. Dia berdiri dan mengambil hartanya. Tepat pada saat ini, dia merasakan getaran dari tanah. Getaran ini datang dari terowongan yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Li Yuan melihat Wang Lin telah pulih, tetapi sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan apapun, dia juga merasa gemetar. Keduanya tidak berbicara dan langsung terbang menjauh. Saudara Su, di dalam terowongan itu. Saat terbang, Li Yuan melihat ke belakang. Wang Lin berkata, jangan sebutkan itu lagi. Lebih baik meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia bergerak lebih cepat sampai dia dan Li Yuan tiba di tepi pecahan dan menyerbu ke dalam dilema. Dalam keterkejutannya, Wang Lin melihat ke depan dan berkata, Saudara Li, saya akan pergi ke suatu tempat bernama Paviliun Koleksi. Jika ada batasan di sana, saya harap Saudara Li dapat membantu. Dibandingkan mencari istana surgawi untuk dijelajahi, lebih baik pergi ke Paviliun Koleksi dari kenangan anggota keluarga Yao. Pasti ada mantra surgawi di sana. Li Yuan mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dia tidak tahu kenapa yang terjadi di terowongan, dia merasakan rasa takut yang masih ada, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Perasaan ini sangat samar, tapi rasanya seperti ada duri yang menusuk jantung dan tidak mau hilang. Wang Lin dengan tenang berkata, terima kasih banyak. Memikirkan di mana paviliun itu berada, Wang Lin berbalik. Energi asal menyebar dan melilit Li Yuan. Wang Lin membawa Li Yuan dan terbang melewati kebahagiaan. Wang Lin berpikir jauh di dalam hatinya, dari ingatan orang tua itu, pecahan yang menampung pelindung tertutup oleh 4 keluarga besar. Jika seseorang bukan dari 4 keluarga besar, mereka tidak bisa masuk. Saya harap Li Yuan bisa membuka segelnya. Dengan energi yang berasal dari Wang Lin, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus cinta. Mereka tidak pergi ke bagian lain manapun, melainkan mendekati bagian di pusat alam surgawi. Bersambung.